Wahyuni dari Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kemenkominfo. Nah, mungkin nanti kami persilahkan ya Bapak Ibu pas ketika sesi tanya jawab nanti untuk menanyakan sebanyak mungkin kepada narasumber kita terkait dengan sesuai dengan acara kita ini, yaitu sharing session penyusunan daftar usulan penilaian angka kredit DUPAK Jabatan Fungsional Pranata Humas. Untuk supaya tidak mengurangi waktu, mungkin kami persilakan kepada Bu Asri untuk menyampaikan paparannya. Untuk waktu Bu, bebas saja ya Bu, karena supaya ini kan permintaan dari kawan-kawan kemarin itu bagaimana cara mengisi DUPAK ini harus ada pertemuan teknis seperti itu. Makanya di sela-sela kondisi yang pandemi yang saat ini lagi betul-betul pada puncak-puncaknya, ya kami ya memfasilitasi melalui Zoom meeting supaya keinginan dari kawan-kawan juga tidak terkendala dan bisa mengajukan untuk penilaian angka kredit ya, pada periode yang pertama nanti Bu. Jadi untuk waktu kami persilakan kepada Bu Asri. Silakan Bu. Baik, terima kasih Bapak. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Suara saya cukup jelas ya Bapak ya? Jelas Bu, jelas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk... Sudah Bu, silakan. Baik, sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf dari Bapak Direktur karena hari ini beliau tidak bisa hadir karena memang rapatnya banyak sekali kebetulan. Tadi kami juga mohon maaf agak datang terlambat karena rapat juga sama Menpan dadakan gitu. Nah, oke, baik. Kita mulai saja Bapak dan Ibu. Tadi mungkin sudah disampaikan, nama saya Asriani Sri Wahyuni, saya biasa dipanggil Asri. Saya saat ini adalah Pranata Humas Ahli Muda hasil penyetaraan. Saya diamanahi sebagai Subkoordinator Pengembangan Kompetensi dan Karir Jabatan Fungsional Bidang Komunikasi Publik. Nah, mungkin sedikit, saya yakin Bapak dan Ibu sudah tahu apa itu Jabatan Fungsional Pranata Humas, kita bahas sedikit saja. Di sini peraturan menteri kita masih mengacu kepada peraturan PAN RB nomor 6 tahun 2014, di mana Jabatan Fungsional Pranata Humas ini memiliki ruang lingkup tugas tanggung jawab wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan. Nah, kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan ini apa sih gitu ya. Nah, ini dijelaskan lagi di pasal berikutnya bahwa tugas pokoknya adalah meliputi dari perencanaan, pelayanan informasi kehumasan, hubungan eksternal internal, audit komunikasi kehumasan, serta pengembangan pelayanan informasi. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman di sini, kita lihat bahwa butir-butir kegiatan dari Jabatan Fungsional Pranata Humas ini masih bersifat by proses. Jadi kita ini bukan by output ya. Jadi ketika dulu kita di struktural, kita kan ketika menyusun SKP semuanya tuh berdasarkan outputnya. Nah, sementara kalau sekarang kita ini harus berdasarkan prosesnya. Jadi misalkan mulai dari perencanaan nih, membuat TOR, kemudian mengumpulkan data, itu bisa diusulkan gitu. Kemudian misalkan membuat TOR, kemudian setelah itu pelaksanaan kegiatannya, membuat laporan kegiatan, kemudian setelah itu juga pengembangannya. Ini kira-kira cocok nggak kegiatan misalkan ya sosialisasi misalnya dengan bentuk seperti ini misal gitu ya. Kemudian kira-kira akan dikembangkan modelnya seperti apa. Itu khusus untuk yang ahli madya. Seperti itu. Kalau yang ahli mudanya masih menyusun TOR, kemudian perencanaannya, pelaksanaan kegiatannya itu masih menjadi tanggung jawab yang ahli muda. Gitu. Nah, kemudian di sini kita lihat bahwa kategori Pranata Humas ini masih dibagi menjadi dua, yaitu yang jenjang keterampilan dan jenjang keahlian. Di mana jenjang keterampilan di sini syaratnya adalah penguasaan teknis. Jadi misalkan fotografer, videografer, ini masih menjadi ranahnya jenjang keterampilan. Sementara jenjang keahlian ini mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Jadi di sini lebih banyak tugas-tugasnya mencakup analisis gitu ya, misalkan analisis isu, analisis media, analisis konten dan sebagainya. Nah, ini dasar hukumnya, mungkin bisa dibaca sendiri Bapak dan Ibu dari Undang-Undang Nomor 5 sampai kemudian juga ada Peraturan Menpan Nomor 13 tahun 2019. Nah, Peraturan Menpan Nomor 13 tahun 2019 ini sebenarnya menghapuskan adanya pembebasan sementara. Jadi kalau nggak bisa ngumpulin angka kredit, kalau dulu akan dibebaskan sementara gitu ya, kemudian nanti bisa diangkat kembali gitu ya, atau diberhentikan dari jabatan karena nggak bisa ngumpulin angka kredit. Nah, kalau sekarang merujuk pada Permenpan nomor 13 ini sudah tidak ada lagi pembebasan sementara, tetapi kemudian kita sudah menerapkan adanya angka kredit minimal dan angka kredit maksimal per tahun. Gitu, nanti akan kita bahas. Nah, ini terkait dengan penghitungan angka kredit. Untuk yang ahli ada di lampiran 2, 4, 6, 2, 4, 5, dan 6. Kalau untuk yang terampil ada di lampiran 1 dan 3. Biar enak, ini kita bagi unsur kegiatannya, dibagi menjadi yang ahli utama, kemudian juga, yang utama, kegiatan utama, dan kemudian yang kegiatan penunjangnya. Nah, kegiatan utama ini dibagi menjadi 3, yaitu pendidikan, kemudian pelayanan informasi kehumasan, dan pengembangan profesi. Nah, di sini Bapak dan Ibu, kita lihat pendidikan di sini dari pendidikan formal gitu ya, dan juga termasuk diklat-diklat dan juga BIMTEK gitu. Nah, coaching klinik ini kan termasuk bimbingan teknis ya. Nah, maka nanti bisa nih dapat sertifikatnya gitu, sertifikat untuk yang bimbingan teknis gitu, angka kreditnya 0,5. Nah, kemudian pelayanan informasi kehumasan yang tadi gitu ya, yang mungkin kalau kita lihat angka kreditnya yang dari 0,01 ahli pertama sampai 0,09 gitu. Ini untuk yang pelayanan informasi kehumasan. Nah, kalau pengembangan profesi di sini angka kreditnya berkisar antara dari 2 gitu ya, paling kecil 2, paling besar adalah 12,5. Nah, kemudian di sini unsur penunjang juga ada. Di sini kita perlu bedakan antara memperoleh gelar sarjana lainnya dengan pendidikan. Jadi di Kominfo ini masih membebaskan pendidikan gitu ya Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi pendidikannya itu tidak hanya mengunci untuk yang komunikasi saja. Jadi kalau misalkan memang dapat izin belajar atau dapat tugas belajar gitu ya dari instansinya, dari organisasinya, dari pimpinannya, maka itu bisa kita masukkan. Jadi kita tidak mengunci bahwa ini harus pendidikannya komunikasi baru bisa masuk ke yang unsur utama gitu ya. Kalau yang sisanya penunjang, kecuali kalau Bapak Ibu teman-teman mendapatkan double degree gitu. Jadi misalkan ada 2 ijazah kan ya kalau double degree. Nah, maka yang pertama ijazah pertama dimasukkan ke pendidikan, ijazah satunya lagi. Kalau kita lihat ada di lampiran 2 nih, contohnya yang di ahli. Kita bisa lihat di sini seperti ini, mungkin Bapak dan Ibu sudah baca juga. Nah, ini yang perlu kita cermati juga nih untuk teman-teman Bapak dan Ibu yang baru diangkat dalam jabatan fungsional. Ini untuk yang S1. Jadi ini menentukan, tadi disampaikan bahwa untuk yang utama gitu ya, unsur utama itu minimal 80%. Sementara kalau yang unsur penunjang itu maksimal 20%. Nah, Bapak dan Ibu serta teman-teman sebenarnya sudah bisa menghitung gitu ya. Jadi nggak perlu ngitungnya ribet-ribet. Berapa sih 20% dari berapa gitu. Lihat aja ini ada di lampirannya gitu ya. Ini ada di lampiran 4 kalau Permenpan nomor 6. Untuk yang S1. Jadi nanti di sini S1, S2 itu beda sendiri. Gitu, beda lagi. Gitu. Nah, ini kita lihat yang S1 dulu. Nah, di sini untuk melihat 80%-nya cukup lihat di sini aja Bapak dan Ibu nih. Jadi contoh misal nih saya adalah 3B misalnya, maka saya nanti untuk ke 3C saya harus mengumpulkan minimal dari pelayanan informasi kehumasan termasuk juga diklat dan pengembangan profesi adalah 80 angka kredit. Maksimal untuk unsur penunjang saya di 3B S1 maka saya mengumpulkan 20 angka kredit. Gitu cara bacanya. Nah, kemudian di sini ini adalah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan.
Jadi misalkan nih, tadi saya 3B. Kalau saya mau ke 3C, saya membutuhkan 200 angka kredit. Gitu. Ada beberapa teman-teman dari penyetaraan tuh sempat WA ke kami gitu ya. Nah, bilang begini, Bu, saya kan sudah 4A, berarti saya dapat angka kredit 400 dong gitu. Padahal dia penyetaraannya masih di Kasubag gitu ya. Kalau penyetaraan kan berarti dia masuknya ke Muda. Nah, dianggap gitu ya, tanpa mengumpulkan dupak sudah bisa dapat karena sesuai sama pangkat gitu. Nah, kalau untuk fungsional tidak begitu, Bapak dan Ibu. Jadi pangkatnya ini tidak disesuaikan, angka kredit itu tidak disesuaikan oleh pangkatnya gitu. Tetapi angka kredit itu harus kita cari dulu, kita kumpulin dulu dupaknya gitu ya. Baru kemudian, dan angka kredit ini melekat bukan di pangkat, tetapi angka kredit ini melekat di 3D gitu ya. Misalnya saya 3D, tapi ternyata saya ini mengumpulkan angka kreditnya baru 150. Maka saya bisa saja 3D tapi ahli pertama. Gitu. Jadi kita tidak melihat dari pangkat, tetapi melihat dari berapa angka kredit, baru kemudian kita menentukan jabatan. Pangkat nggak akan diturunkan, walaupun kita jabatannya lebih rendah daripada pangkatnya. Nah, ini untuk yang S2, gitu ya. Ini untuk yang S2, Bapak dan Ibu. Nih untuk yang S2, misalkan tadi saya 3C misalnya. Maka angka kredit pada saat saya mengumpulkan dupak nanti gitu ya, maka saya harus memenuhi minimal 120 dari unsur utama. Minimal 120 dari unsur utama dan maksimal 30 dari unsur penunjang. Nah, untuk Bapak Ibu teman-teman yang di penyetaraan, ada keuntungan nih unsur penunjang kosong. Jadi kita bisa mengumpulkan angka kredit dari unsur penunjang gitu ya, dari sertifikat webinar gitu ya. Nah, ini di sini nih. Misalkan tadi saya 3C misalnya, maka saya 30. Kalau saya 3D, Bu, bisa berapa, Bu? Bisa 50. Gitu. Oke, nah ini adalah angka kredit minimal dan angka kredit maksimal dalam 1 tahun, Bapak dan Ibu. Ini yang perlu penuhi oleh Bapak Ibu dan teman-teman. Untuk yang terampil ini minimal 5, yang maksimalnya adalah 7,5. Kalau yang di sini kita lihat ahli pertama ini 12,5, maksimalnya 18,75. Kemudian untuk yang muda itu angka kreditnya adalah 25. Kalau untuk yang maksimalnya adalah 37,5. Yang madya maksimalnya adalah 56,25. Minimalnya adalah 37. Nah, ketika menyusun SKP, apalagi ini kan SKP-nya sekarang arahannya sudah sesuai dengan PP 30 ya. Nah, harus dibikin cascading dulu, harus dibuat ini dulu. Ini harus sesuai dengan angka kredit minimal maksimal ini. Bu, kalau misalkan ternyata tidak sesuai bagaimana? Nah, nanti itu Biro SDM-nya yang akan mempertimbangkan atau mengatur, karena kalau kita lihat kemarin arahan dari Menpan, sangkutannya tidak bisa memenuhi angka kredit di sini, ini adalah tidak bisa memenuhi target kinerja. Kalau itu ada di PP terkait dengan disiplin gitu ya, PP 53 gitu. Jadi kita memang agak berat juga nih di sini. Kalau dulu dibebaskan sementara, kalau sekarang kenanya tidak bisa memenuhi target kinerja. Nah, ini Bapak Ibu dan teman-teman, ini adalah simulasi gitu ya, namanya juga angka kredit. Maka kita harus nyicil gitu. Jadi kalau yang di mungkin agak kaget ya, wah nih 50 angka kredit berat banget gitu. Ini kalau yang muda ya, 100 angka kredit nih berat banget gitu. Nah, per tahunnya berapa? 25. 25 juga berat nggak? Berat juga gitu. Apalagi yang nggak biasa gitu untuk mengumpulkan. Nah, kita cicil Bapak dan Ibu serta teman-teman. Per bulan ini jadi 2,08. Udah mulai kelihatan nih. Oh, ringan. Per hari ternyata 0,1. Jadi bayangkan kalau Bapak Ibu teman-teman gitu ya, misalkan ya, seperti saya nih, tadi pagi rapat gitu ya dadakan, hari ini rapat lagi, nanti siang nggak ada gitu. Nah, satu rapat gitu ya, itu bernilai 0,08 per 4 jam. Artinya dari jam 9 sampai jam 12 saja itu sudah bisa
dapat angka kredit 0,08. Rapatnya saja tidak perlu pakai sertifikat dan sebagainya. Kalau misalkan Bapak Ibu teman-teman 2 kali rapat gitu ya, artinya itu sudah dapat 0,08 kali 2, 0,16. Artinya sudah bisa memenuhi angka kredit yang ini. 1 kali rapat saja 0,08 itu sudah tinggal 0,02 lagi nih bisa memenuhi angka kredit harian. Gitu. Jadi dengan mencicil gitu ya, itu akan menjadi lebih ringan Bapak Ibu dan teman-teman dibandingkan gitu ya. Kita langsung melihat wah ini 25 berat amat gitu. Nah, jadi cicilannya gitu ya jangan lupa karena ini namanya aja angka kredit ya, disuruh sama Menpannya aja kredit gitu. Artinya kita memang harus cicilan. Nah, ini untuk yang madya gitu ya. Ini untuk yang madya 0,16. Nih, Bapak Ibu menyusun misalkan menganalisis isu publik aja angka kreditnya udah 0,09. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu teman-teman itu menyusun 2 analisis gitu ya, ini ada 2 isu, itu sudah bisa dapat 0,18. Jadi memang sebenarnya kalau kita cicil insya Allah bisa. Kita next lagi. Nah, ini terkait dengan pengembangan profesi. Nah, pengembangan profesi di sini persyaratannya untuk kenaikan jabatan dan pangkat. Gitu. Kemudian ini yang akan kita bahas adalah karya tulis, gitu ya, karya ilmiah populer, sama pembagian angka kredit untuk subunsur pengembangan profesi. Kita lihat sama-sama. Nah, ini angka kredit kewajiban untuk kenaikan jabatan atau pangkat. Kalau yang ahli muda, penata muda, dan yang 3B gitu ya, yang ahli pertama mau ke 3C, itu wajib mengumpulkan angka kredit dari pengembangan profesi itu adalah 2 angka kredit. Kalau untuk yang 3C mau ke 3D gitu ya, nah maka itu harus ngumpulin 4 angka kredit. Kalau dari 3D mau ke 4A itu harus mengumpulkan 6 angka kredit. Ini dari pengembangan profesi. Pengembangan profesi itu yang seperti buat SOP, buat karya tulis, nanti kita bahas sama-sama. Nah, kalau yang 4A nih, Bu saya 4A mau ke 4B, berarti membutuhkan 8 angka kredit. Nah, kalau dari 4B mau ke 4C butuh 12 angka kredit. Gitu. Nah, di sini selain kita misalkan ya tadi 3C mau ke 3D itu butuh 100 angka kredit kalau mau naik gitu ya. Nah, maka dalam 100 tadi itu harus ada 6 angka kredit gitu ya. Mohon maaf, 4 angka kredit dari unsur pengembangan profesinya. Kalau dari 4A mau ke 4B itu harus mengumpulkan 150 angka kredit. Nah, dari 150 tadi, maka Bapak Ibu harus mengumpulkan 8 angka kredit dari subunsur pengembangan profesi. Nah, apa aja sih subunsur pengembangan profesi? Yang pertama, ini ada buku. Buku ini dibagi 2, buku yang tidak dipublikasi dan buku yang dipublikasi. Nah, buku di sini kunciannya nih ya Bapak Ibu, hasil penelitian, pengkajian, survei, dan evaluasi. Artinya buku di sini bukan sekedar buku yang profil lembaga, misalnya memori jabatan atau misalkan KKP dalam angka misal ya. Nah, itu bukan termasuk buku pengembangan profesi atau buku karya ilmiah. Karena buku di sini harus memenuhi sistematika penulisan ilmiah. Gitu. Karena di sini merupakan hasil penelitian, pengkajian, survei, dan evaluasi di bidang pelayanan informasi keumasan. Buku ini walaupun tidak dipublikasi, tetapi harus tetap dicetak gitu ya oleh pada instansi setingkat eselon 2. Gitu. Bu, saya bentuknya e-book, nggak apa-apa e-book, tapi tetap aja e-booknya setingkat eselon 2. Nah, buku yang dipublikasi bedanya dengan yang tidak dipublikasi adalah dia punya ISBN. Jadi di sini harus ada ISBN-nya dulu gitu ya. Baru ini termasuk buku. Tapi sama tadi, hasil penelitian, pengkajian, survei. Gitu. Di mana di sini harus ada sistematika ilmiah. Sistematika ilmiahnya seperti apa sih? Nanti kita lihat sama-sama. Nah, ini sistematika bukunya gitu ya. Ini dari sampul cover, daftar isi, kata pengantar, sampai daftar pustaka. Kemudian ini untuk yang makalah ilmiah gitu ya. Di sini masih sama, topik harus berkaitan dengan pelayanan informasi dan keumasan. Jangan lupa cantolannya adalah instansi, harus sesuai dengan instansinya.
Jadi kalau KKP misalkan nulis tentang pasar uang misal ya gitu ya. Nah, maka itu tidak sesuai dengan tusi organisasinya. Judulnya harus eksplisit, masalah informasi keomasan, kemudian mengikuti kaidah ilmiah. Nah, ini yang penting. Untuk penulisan karya tulis dipublikasi secara internasional harus terindeks Scopus dan setaranya. Nah, sistematika ilmiah itu apa sih? Nah, ini dia. Ini adalah sistematika ilmiah, jadi di sini dari latar belakang, ruang lingkup studi, kemudian ada pertanyaan penelitian, ada kerangka teoritis, ada metodologi, sampai kemudian ada rekomendasi dan implikasi, kemudian daftar pustaka. Nah, jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian gitu ya, ketika kita misalkan mengusulkan gitu ya, mengajukan buku yang di sini, maka buku yang dimaksud ini adalah yang di sini. Gitu. Jadi ada kerangkanya seperti ini, ada teori. Gitu. Jadi ini yang dimaksud dengan buku yang sesuai dengan pengembangan profesi. Kalau buku apa tadi gitu ya, misalkan KKP dalam angka atau profil lembaga itu masuknya ke profil lembaga. Kalau misalkan memori jabatan gimana Bu? Memori jabatan menteri sama itu masuknya ke profil lembaga. Gitu. Nah ini adalah karya ilmiah populer gitu ya. Nah, karya ilmiah populer ini lebih menarik gitu ya kalau buat saya ya, lebih menarik buat teman-teman yang terbiasa menulis gitu. Di sini disebarkan melalui media massa ya, bukan media internal. Jadi harus surat kabar harian, surat kabar mingguan, majalah dan media online. Nah, boleh nih media online jika media online milik instansi pengelolanya adalah setingkat eselon 2. Jadi misalkan UPT nih, tapi setingkat eselon 2, boleh nulis di situ, boleh. Gitu. Bu, kami adanya majalah, tapi majalah dicetak internal. Itu atau koran yang dicetak internal gitu. Contohnya ya, kalau dulu tuh ada Kominfo bikin koran internal gitu ya. Nah, itu masuk nggak SKH atau SKM? Nggak bisa gitu. Itu tetap internal, walaupun disebarkan ke seluruh Indonesia. Nah, lebih baik daripada misalkan tidak bisa menulis di sini gitu ya, di SKH atau SKM, maka menulis aja di media online milik instansi. Tapi perlu dilampirkan page views atau visit atau klik sebanyak 500, dan 500 ini nggak sulit gitu. Jadi nulis di mana? Di Kompasiana. Kemarin ada juga kalau nggak salah di Kumparan ya, yang opini-opini gitu ya, itu juga dia nulis. Nah, di sini kategorinya dapat diusulkan adalah in-depth news atau opini. Jadi kalau straight news tapi kemudian nulis di Kompas masuk nggak Bu? Nggak boleh. Kalau straight news maka nanti dapatnya angka kredit cuma 0,01. Kecuali in-depth news. Nah ini terkait dengan pembagian. Kalau misalkan nulis lebih dari satu, maka kalau ada 2 penulis nanti akan ada dibagi 2 gitu ya. Untuk penulis utamanya mendapatkan angka kredit sebanyak 60%. Kalau untuk penulis tambahannya mendapatkan angka kredit sebesar 40%. Nah, kemudian ini untuk 3 penulis. Gimana kalau bertiga? Kalau bertiga, maka nanti penulis utamanya akan mendapatkan angka kredit sebanyak 50%. Dan kemudian untuk penulis tambahannya masing-masing mendapatkan angka kredit sebanyak 25%. Nah, Bu, kalau 4 penulis gimana? 4 penulis dapat angka kredit masing-masing adalah 40 dan 20 untuk penulis tambahan. Nah, bagaimana kalau misalkan kita kolaps gitu ya, kolaborasi gitu ya, kolapsnya itu sama teman-teman yang non fungsional Pranata Humas. Contoh, kalau saya sama analis kebijakan gitu ya, menyusun regulasi terkait dengan pelayanan informasi keomasan tapi oleh analis kebijakan. Nah, kalau oleh analis kebijakan saya berdua gitu ya. Tadi kan kalau berdua kan dapatnya ini ya. Nih. Nah, tapi kalau non fungsional Pranata Humas saya bisa dapat 100% Bapak dan Ibu serta teman-teman. Dan ini bukan hanya karya tulis, tapi bisa juga SOP, bisa juga pedoman gitu ya. Sekarang kita lihat nih, kalau pedoman SOP itu seperti apa? Nah, ini adalah SOP. Jadi SOP ini paling menarik gitu ya, karena angka kreditnya gede 8. Tetapi banyak yang kemudian
SOP ini ternyata tidak sesuai dengan penilaian yang ada di Kominfo. Nah, jadi di sini untuk SOP perlu dilihat siapakah yang mengesahkan. Apakah yang mengesahkan ini adalah pejabat pembina kepegawaian, artinya menteri gitu ya, atau di sini kalau ternyata cuma kepala bagian, karena kepala UPT saya itu kepala bagian, maka itu tidak bisa dinilaikan, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena SOP di sini bukan SOP kegiatan, tetapi sifatnya adalah SOP yang program, seperti itu. Nah, di sini untuk pejabat pembina kepegawaian bobotnya adalah 20%, kemudian JPT Madya bobotnya adalah 15%, JPT Pratama 5%, dan perlu disertakan bisnis proses gitu ya, karena kalau sekarang ketika kita bikin SOP pasti harus ada bisnis prosesnya ya. Nah, bisnis prosesnya itu punya bobot 10%. Substansi, kalau dia usulan baru, maka dia SOP makro dan SOP mikronya dibedakan. SOP makro punya bobot 40%, SOP mikro punya bobot 30%. Nah, SOP makro contohnya adalah pengelolaan media, misal gitu ya. Pengelolaan media adalah SOP makronya. Pengelolaan media tatap muka, misalkan seperti pameran dan sebagainya gitu. Nah, itu masuk ke SOP mikro. Nah, SOP ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah unsur dokumentasi dan kemudian yang kedua adalah unsur prosedur. Di mana unsur dokumentasi di sini ada halaman judul SOP, tahun pembuatan, kemudian ada tanda tangan pimpinan, daftar isi, penjelasan singkat. Nah, kalau SOP prosedur ini ada bagian identitasnya, kemudian ada flowchart-nya yang disertai dengan penjelasan. Jadi bukan hanya sekedar flowchart yang biasa aja tanpa penjelasan. Penjelasannya nggak usah banyak-banyak, 1-2 lembar juga cukup. Nah, ini untuk pedoman. Jadi pedoman di sini juga tadi kami sampaikan bahwa pedoman yang dimaksud yang mendapatkan angka kredit 6 ini bukan pedoman kegiatan, tetapi pedoman yang bersifat program. Contoh misalnya pedoman kegiatan itu adalah misalnya dapat rekan kami pedoman penyelenggaraan pameran gitu. Nah, ini adalah pedoman kegiatan bukan yang bersifat program. Sehingga kalau misalkan di sini contoh nih pedoman. Kalau pedoman di kami misalkan pedoman penyusunan formasi misalnya gitu. Yang memang digunakan untuk seluruh seluruh instansi. Jadi dia bersifat program. Nah, di sini yang mengesahkan itu harus pimpinan instansi atau eselon 1 yang mendapatkan pendelegasian. Ini bisa kita lihat ada di tata naskah gitu ya, bahwa dia harus eselon 1 yang mendapatkan pendelegasian dan sistematika pedoman adalah seperti ini. Gitu. Nah, perlu diingat Bapak dan Ibu, pedoman ini merupakan sebenarnya dia adalah produk hukum. Nah, pedoman ini biasanya di belakangnya ada lampiran gitu ya, jadi ada SK gitu ya. Jadi pengesahannya itu harus surat keputusan atau peraturan dirjen, misal untuk eselon 1, atau peraturan menteri, keputusan menteri. Nah, belakangnya itu adalah pedoman. Contoh nih ya, kalau di Kominfo gitu ya, itu ada pedoman misalkan pedoman tentang penyelenggaraan bidang pelayanan informasi dan komasan, nah, itu pedoman gitu. Karena itu sifatnya program. Apa aja nanti dirinci di situ. Nah, tapi kalau ada beberapa rekan gitu ya dari instansi lain pernah mengirimkan pedoman upacara gitu. Nah, itu upacara di kantornya dia gitu ya, dibuat pedoman. Nah, itu nggak bisa gitu diusulkan seperti itu. Nah, ini untuk kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan, Bapak Ibu dan teman-teman. Di sini harus lulus uji kompetensi gitu ya. Jadi kalau kita mau naik jabatan, misalkan di ahli muda gitu ya, mau ke ahli madya atau ahli pertama, mau ke ahli muda gitu ya, maka harus lulus uji kompetensi. Kemudian telah memperoleh angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan dan pangkat. Nah, ini angka kreditnya yang tadi gitu ya. Misalkan dari pertama mau ke muda, berarti dia misalkan harus memenuhi angka kredit 200 tadi ya.
saya udah punya 150, kemudian butuh 200, artinya saya harus memenuhi 50. Nah, kemudian memenuhi angka kredit persyaratan dari unsur pengembangan profesi. Nah, pengembangan profesi, tadi misalkan saya dari 3B mau ke 3C, saya butuh 2 angka kredit dari unsur pengembangan profesi. Nah, tadi sudah. Kita next aja. Nah, ini untuk ujian, uji kompetensi. Uji kompetensi di sini, jadi pangkatnya harus sesuai. Jadi misalkan 3A, Bu saya 3A nih, tapi saya udah dapat angka kredit, misalkan 180, tapi saya belum bisa naik ke 3B karena apa? Harus 2 tahun dalam pangkat, misal gitu ya. Nah, itu boleh apa enggak ikut uji kompetensi? Kami tidak menyarankan karena persyaratan di kami adalah dia duduk dalam pangkat yang sama. Gitu. Jadi kalau misalkan mau naik ke madya harus duduk di pangkat 3D dulu. Walaupun angka kredit kurang 80%. Gitu. Jadi misalkan nih 80%, dia misalkan untuk yang ahli pertama gitu ya mau ke muda cukup mengumpulkan 160 aja. Nah, tapi kalau untuk yang ahli muda mau ke madya cukup mengumpulkan 320 angka kredit aja, maka sudah bisa mendaftar di uji kompetensi. Kami tidak menyarankan jika Bapak Ibu sudah misalkan nih mau ke madya angka kreditnya udah 400, baru kemudian baru ngirim ke kami. Karena di kami antriannya cukup banyak gitu ya, nanti dikejar-kejar kami. Padahal bukannya kami tidak mau gitu ya Bapak Ibu, tapi antriannya banyak dan kami memanggil sesuai dengan urutan. Nah, sekarang terkait dengan menyusun dupak. Gimana sih menyusun dupak? Ini adalah contoh, salah satu contoh HPAK gitu ya, hasil penilaian angka kredit. Ini untuk yang in passing, jadi ini masih dikosongin nih semuanya. Kalau untuk yang penyetaraan, ininya harus diisi nih, pengembangan profesinya. Gitu. Pengembangan profesinya diisi sesuai dengan pangkatnya gitu. Misalkan tadi 3D gitu ya. Itu kan butuh berapa angka kredit, nah itu harus diisi. Tadi 3D butuh 4 ya, berarti nah di sininya 4. Nah, kemudian gimana sih cara buat dupak? Yang pertama, Bapak Ibu teman-teman jangan lupa buat logbook atau buku harian. Gitu. Jadi sejak saya diangkat kembali ke fungsional gitu ya, maka saya tuh selalu bikin buku harian. Jadi sejak Juli 2020 ada buku hariannya. Saya hari ini rapat sama siapa, saya hari ini ngerjain apa gitu ya. Nah, logbook ini penting banget ketika kita mengumpulin dupak supaya tidak tercecer. Karena setiap kali kita sudah tercecer nih, misalnya, maka akan ketutup dengan masa penilaian. Contoh, saya mengirimkan dupak dari Juli sampai dengan Desember 2020. Udah, kemudian saya dapat PAK-nya gitu ya. Nah, ternyata saya menemukan berkas saya di 2021. Aduh, nih ada nih. Di bulan September nih ada sebendel gitu misalnya ya. Ternyata angka kreditnya ada 2 misalnya. Nah, maka saya sudah tidak bisa mengirimkan lagi di 2020 tadi ke teman-teman tim penilai karena masa penilainya sudah ditutup. Gitu. Jadi kalau bisa memang semuanya harus dikumpul tutup, sudah tidak bisa mengusulkan kembali. Nah, kemudian buat arsip, jadi surat tugas, SK, disposisi, dan busik. Kemudian baru membuat dupak. Dupak ini terdiri dari 2. Yang pertama SPMK, surat pernyataan melakukan kegiatan. Yang kedua adalah dupaknya sendiri. Mari kita lihat sama-sama. Nah, ini surat pernyataan. SPMK itu dibagi menjadi 4. Ada pendidikan pelatihan, pelayanan informasi keumasan, pengembangan profesi, dan juga penunjang. Jadi masing-masing punya sendiri-sendiri gitu ya. Nah, ini contohnya. Bapak, Ibu, dan teman-teman. Ini adalah contoh SPMK di Klat. SPMK pertama. Namanya di sini, ini yang mengisi adalah pejabat penilai Bapak dan Ibu. Kalau dulu atasan langsung kita adalah misalkan ya eselon 3 gitu ya, eselon 4. Nah, kalau sekarang karena sudah tidak ada eselonisasi lagi, hanya sudah eselon 2.
Jadi kalau misalkan pejabat penilainya adalah direktur atau eselon 2 gitu ya, maka di sini yang bertanda tangan adalah eselon 2. Tapi kalau misalkan masih koordinator subkoordinator, maka nanti yang menulis di sini bertanda tangan di sini adalah pejabat penilainya, koordinator atau subkoordinatornya. Gitu. Nanti kemudian ini dituliskan secara detail. Kita lihat aja contohnya biar enak. Nah, ini contohnya. Ini bagian yang tadi, yang ini, Bapak dan Ibu. Ini saya langsung ubah ke sini. Gitu. Mengubahnya di SPMK, ini ditulis secara detail, termasuk judulnya. Pendidikan dan pelatihan fungsional atau teknis lamanya 30 sampai dengan 80 jam. Nah, di sini ditulis judulnya apa, judul diklatnya. Ini saya ceritanya ikut diklat nih. Dapat sertifikat. Lamanya di sini 13 sampai 18, artinya lamanya di atas 30 jam. Maka saya bisa dapat angka kredit sebesar 1. Gitu. Nah, kemudian di sini bimbingan teknis, saya ikut BIMTEK nih, 1 hari, 3 Desember. Bentuknya sertifikat, gitu ya. Di sini jumlahnya ada 1, angka kreditnya 0,5. Nah, di sini ditulis detail ya. Judulnya ini adalah pengelolaan komunikasi publik. 3 Desember, kemudian ini dia angka kreditnya. Di jumlah. Jumlah ini nanti dimasukkan. Nah, dan ini SPMK kedua. SPMK kedua ini adalah melakukan tugas di bidang pelayanan informasi dan kehumasannya. Nah, ini saya tulis juga detail. Uraian kegiatan sesuai dengan butir. Jadi jangan bikin sendiri gitu ya, tetapi disesuaikan sama butir. Karena nanti kasihan Bapak Ibu, teman-teman, tim penilainya bingung kalau nggak ditulis sesuai butir. Gitu. Jadi bisanya nih, saya nyusun program pelayanan informasi dan kehumasan sebagai anggota. Ini untuk ahli pertama. Karena saya subkoordinator, saya nyusun program, tapi bukan sebagai ketua, karena ketuanya adalah koordinatornya. Jadi ini untuk ahli pertama, ini saya tulis mulai 1 Juli saya buat, dapat angka kredit. Kemudian menyusun rencana, nah ini TOR gitu ya. Ini TOR, saya juga buat TOR di 1 Juli gitu ya, dapat angka kredit. Ini sebanyak 2. Nah, ikut seminar, lokakarya, bla bla bla. Nah, ini nggak perlu di tim penilai. Oh, 2 Juli. Ada nggak 2 Juli? Nanti dia lihat musiknya. Ada, oke. Nah, ini ada 7 laporan. 2 Juli, 6, 13, 20 Agustus, 2, 9, 16 September. Nah, ini semuanya bentuknya laporan. Kreditnya 0,08. Karena dia juga, maka tidak dikalikan di 80%. Kalau satu jenjang di atas, itu dapat 100%. Kalau satu jenjang, dapat 80%, kalau satu jenjang di bawah itu dapat 100%. Nah, kemudian ini ditotalin. Total gitu ya. Nah, ini dia totalnya, jumlahnya. Nah, ini yang di pengembangan profesi. Pengembangan profesi, saya membuat pedoman gitu ya. Ini adalah tanggal, bukan tanggal penyusunan, tapi nanti tanggal penetapan gitu ya. Ini jadi ceritanya saya berdua gitu ya, saya sebagai penulis pembantu di sini dapat angka kredit 2,4. Kemudian ini untuk yang penunjang. Nah, penunjang jadi anggota profesi, organisasi profesi Iprahumas gitu ya, ini dapat angka kredit juga. Mulai tanggal berapa, lihat SK-nya. Nah, di sini ini adalah angka kreditnya. Kemudian mengikuti seminar lokakarya sebagai pembahas, moderator, atau narasumber. Nah, ini saya dapat sertifikat nih. Sertifikat sebagai narsum. 16 Agustus, 16 September. Nah, ini tidak lagi bisa, tidak lagi 2 kali dalam setahun. Jadi Bapak dan Ibu kalau misalkan 3 kali boleh, 4 kali boleh, silakan aja. Asal tidak memenuhi, asal belum memenuhi unsur penunjang yang maksimal 20% tadi. Nah, kemudian ini di total. Nah, ini adalah SPMK yang harus dibuatkan. Gitu. Nah, kemudian kita buat dupak deh. Buat dupak sesuai dengan jenjangnya. Jadi kalau ahli muda nanti ada muda, ahli madya nanti ada madya. Nah, ini adalah dupaknya Bapak Ibu teman-teman. Di sini masa penilaiannya tadi Juli sampai dengan Oktober nih, misalnya saya buat Juli sampai Oktober. Nama, kemudian dilengkapi.
Nah, masa kerja golongan lama tinggal ngecek di SK gitu ya, SK kepangkatan kita. Jangan SK jabatan tapi SK kepangkatan, baru kemudian masa kerja golongan baru nih dihitung dari SK kepangkatan terakhir sampai sekarang. Kalau bingung kosongin aja. Teman-teman di sekretariat tim penilai yang akan menghitungkan gitu. Nah, kalau yang masih lama, yang penyetaraan gitu, yang lamanya nih kosongin aja Bapak Ibu teman-teman, langsung di baru dan jumlahnya aja. Nah, yang di sini saya pindahin lagi ya supaya kelihatan. Nah, ini dia. Ini yang tadi contohnya gitu ya. Diklatnya. Jadi dapat angka kredit, ini lamanya dikosongin, kemudian baru dan jumlahnya diisi, disamakan antara baru dan jumlah gitu. Kemudian di sini juga, ini pelayanan informasi keumasan, tadi saya menyusun rencana kerja, bikin TOR ya. Nah, ini dapat tadi kan 0,05 ada 2 ya. Nah, yang di sini sifatnya kumulatif, jadi tidak lagi sifatnya, kalau tadi kan sifatnya detail ya, nah kalau ini sifatnya kumulatif. Kemudian, nah ini dia tadi ikut rapat gitu ya sebagai peserta. Nah, tadi 7 kali ya, 0,08. Nih. Ini sudah detail. Kalau SPMK, ini sudah kumulatif. Kalau SPMK harus detail banget. Tanggal-tanggalnya juga harus ditulis. Nah, ini dia. Kemudian ini untuk yang pedoman gitu ya. Ini pedoman 2,4. Tadi angka kreditnya karena dibagi dengan 40%. Jadi jatah saya 40%. Nah, ini total. Di total. Kemudian ini tadi unsur penunjang. Ini saya jadi moderator atau narasumber, dapat sertifikat. Nah, masuk ke sini, jadi IPRA Humas dalam 1 tahun dapat di sini. Nah, ini tadi saya melakukan tugas di ahli pertama. Ahli pertama masuknya ke sini. Jadi jangan ditulis di dupak ahli pertamanya ya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu kalau misalnya ada di muda tetap di muda. Nah, Bu, kalau saya ngerjain madya tapi saya ngerjain pertama boleh nggak? Nggak boleh, karena cuma bisa 1 jenjang di bawah atau 1 jenjang di atas. Nah, ini kalau saya tadi muda, kemudian saya mengerjakan tugas di ahli pertama, masuknya ke sini, paling bawah di dupak. Bagian paling bawah di dupak sebelum bagian tanda tangan. Ini ada butir kegiatan jenjang di atas atau di bawah. Nah, termasuk di sini Bapak dan Ibu ketika Bapak dan Ibu jadi koordinator, subkoordinator, tetapi yang melalui penyetaraan. Kalau misalkan ada beberapa instansi kemarin kami dengar bahwa dia ini diangkat bukan melalui penyetaraan sebagai koordinator, subkoordinatornya. 25%. Contoh ya, misalkan saya nih fungsional murni, fungsional yang memang karir, bukan penyetaraan. Kemudian ada rekan saya gitu ya, yang penyetaraan, tapi kemudian dia tidak diangkat jadi subkoordinator, tidak diangkat lagi jadi subkoordinator, tapi jadinya saya yang karir. Nah, maka yang tidak diangkat ini tidak bisa mengusulkan angka kredit juga, tetapi saya pun tidak bisa mengusulkan angka kredit yang dari 25% tadi. Jadi kan kita sebagai koordinator subkoordinator mendapatkan angka kredit sebesar 25% ya. Nah, non penyetaraan tidak bisa mendapatkan angka kredit tersebut. Itu yang disebutkan oleh Menpan karena ada di peraturannya gitu. Nah, kemudian di sini yang penyetaraan nanti menuliskannya di sini. Besarannya 25%, cukup melampirkan surat tugas gitu ya, surat tugas pengangkatan sebagai koordinator subkoordinator yang rame-rame itu gitu ya. Gua juga ada SK jabatan terakhir sebelum diangkat menjadi fungsional, itu juga harus ada. Dan kemudian satu lagi adalah laporannya selama yang bersangkutan menjadi subkoordinator. Gitu. Itu hanya bisa diusulkan selama 1 kali dalam 1 kenaikan pangkat. Gitu. Nah, ini dia supaya enak. Jadi ada surat tugas atau dispo atau SK bebas. Surat tugas kemudian busik. Ini untuk pendidikan. Kalau untuk pelayanan informasi keumasan, surat tugasnya cukup 1. Kemudian busik. Jadi bikin surat tugas 1 tahun juga nggak masalah. Gitu. Contoh SPMK, contoh pelayanan informasi keumasan tuh seperti yang tadi, bikin TOR gitu ya, kemudian membuat mengikuti rapat gitu ya. Nah, itu cukup 1 surat tugas aja, nggak usah banyak-banyak.
Kalau pengembangan profesi, setiap kegiatan nah, ini berkas yang harus dilengkapi gitu ya. Sebelum kita ngirim dupak ada fotokopi SKPNS, kenaikan pangkat terakhir, SK fungsional terakhir, SKP 1 tahun terakhir, fotokopi PAK terakhir. Kalau belum punya PAK nggak apa-apa, pakai SK-nya saja. SK jabatan terakhir. Dan satu lagi untuk yang penyetaraan itu harus mengirimkan juga SK jabatan strukturalnya yang lama. Nah, kemudian ini adalah alurnya, jadi dari bikin surat tugas gitu ya. Nah, ini bisnis prosesnya seperti ini. Nah, demikian itu saja Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, mungkin saya kembalikan dulu ke moderator supaya kita bisa diskusi. Baik, terima kasih Bu Astri. Kawan-kawan semua, apa yang disampaikan Bu Astri tadi cukup banyak ya. Mungkin insya Allah kawan-kawan yang transformasi seperti saya Bu Astri, transformasi, dan juga kawan-kawan yang memang yang japung murni ya, yang awalnya sudah mengambil pola karir di jabatan fungsional kehumasan, dan juga nanti kami akan memberikan kesempatan ya kepada Bapak Ibu, kawan-kawan semua. Nah mungkin kalau boleh bertanya dulu ya Bu Astri, saya ini kan kemarin pernah menanyakan ke Bu Astri, saya ini adalah fungsional muda, namun golongannya 4A, kemarin pas transformasi itu 4A 2 tahun seperti itu. Nah, apakah angka kredit yang diberikan ke saya itu 300 atau bagaimana seperti itu? Karena kalau melihat dari informasi kawan-kawan yang dari kementerian yang lain, ternyata golongan dia yang terakhir itu dia mungkin masuk ke yang misalnya dari 4A, cuman dia karena berapa tahun itu dihitung, jadi 325, ada yang 300 lebih seperti itu. Nah kalau kayak seperti saya ini kan kemarin tuh dihitungnya hanya 300. Nah pernah sempat di awal pas ketika pelantikan itu, saya itu dihitungnya karena kebetulan pendidikan saya itu strata 2 ya Bu, jadi katanya dapat 50. Nah, kalau melihat tadi apa yang Bu Astri sampaikan tadi, kayaknya apakah itu sudah terhitung di 3D-nya atau belum seperti itu. Nah, kemudian juga karena kami itu adalah memegang jabatan subordinator, jadi diberi angka 25 seperti itu. Nah, ini mungkin pertanyaan saya Bu Astri, sebenarnya kalau kayak posisi saya itu 4A dalam jabatan 2 tahun golongannya, di golongan itu 2 tahun, apakah saya mendapat saja atau lebih seperti itu? Mungkin itu dulu Bu, nanti ditahan dulu ya Bu, maksudnya nanti biar sekaligus saja, mungkin pasti ada kawan-kawan yang lain akan bertanya hal yang sama. Baik, kami persilakan kawan-kawan yang lain untuk menanyakan kepada Bu Astri, mumpung Bu Astri ada bersama kita. Silakan. Bapak Ibu, silakan. Halo. Izin bertanya Pak. Ya silakan, silakan. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Bahtiar Bu. Kebetulan kemarin hasil transformasi di Eselon 4 menjadi Pranata Humas Muda ya. Nah, yang ingin kami tanyakan ini kan dalam waktu dekat ini sudah ada penilaian Bu ya. Nah, apakah kami yang kemarin sudah transformasi itu sudah wajib mengikuti penilaiannya atau menunggu tahun depannya Bu? Mungkin itu Bu pertanyaan dari
saya Bu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Baktiar. Ya, satu lagi silakan, biar untuk sesi pertama ini 3 dulu ya. Silakan satu lagi. Halo, saya Pak. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Asri, saya Kasba dari Sekretariat BSDM. Mohon izin, mau menanyakan, kalau semisalnya saya peranata humas muda, cuma saya diperbantukan juga untuk kegiatan pekerjaan lain di luar kehumasan. Apakah itu bisa dihitung masuk ke dalam dupak? Atau bagaimana sarannya menurut Ibu? Itu saja dulu deh. Tunggu jawaban dari Bu Astrid. Terima kasih. Silakan Bu Asri. Saya boleh satu lagi, Pak. 3 dulu Pak, 3 dulu. Nanti setelah ini baru berikutnya. Baik, Silakan Bu Asri. baik, terima kasih Pak Budi. Jadi di sini Pak, kalau tadi pertanyaan dari Bapak dulu gitu ya. Nah, kalau misalkan kita merujuk pada peraturan menterinya, memang angka kredit kita nih Pak yang muda gitu ya, 3D maupun 4A memang mentok di 300 Pak gitu. Mungkin memang di sini jadi apa ya, teman-teman kami di Kominfo juga yang sudah 4A agak ini juga ya, agak dirugikan juga karena memang tidak melihat dari pangkatnya. Kalau misalkan memang jabatan fungsional lainnya itu, karena kan memang kalau kita lihat dari buku pedoman yang dibuat oleh Menpan itu ada istilahnya yang konvensional atau integrasi ya. Nah, kalau Pranata Humas memang masuknya yang konvensional, sehingga memang angka kreditnya di 3D berapa tahun pun gitu ya, ataupun 4A berapa tahun pun duduk dalam pangkat, itu angka kreditnya tetap 300. Karena istilahnya mereka sudah berada di pangkat puncak gitu. Nah, tetapi kalau misalkan dia masih 3C, maka tuh masih bisa dihitung Pak, berapa tahun dia duduk dalam pangkatnya. Jadi misalkan kalau 3C itu ada yang 225, ada yang dapat 250, ada yang dapat 275. Nah, tetapi kalau untuk yang 3D memang dia 3D atau 4A memang karena sudah berada di pangkat puncak tidak dihitung berapa tahunnya. Gitu. Ini bukan hanya di Pranata Humas, tapi kemarin penyusun dan perancang juga kan masih konvensional. Nah, ini masih sama gitu ya, sama juga. Jadi yang sudah 4A pun dihitungnya tetap 300. Di sini memang kami coba untuk diskusi dan koordinasi dengan Menpan masih tetap 300 gitu. Nah, kemudian terkait dengan S2 gitu ya, Pak. Nah, ini Menpan itu sudah mengeluarkan peraturan baru, yaitu peraturan Pan-RB nomor 17 tahun 2021 terkait dengan penyetaraan. Di sini sudah jelas-jelas Pak bahwa sudah tidak bisa lagi kita mengusulkan angka kredit dari pendidikan Pak. Memang di sini kita S2 atau bahkan S3 itu tetap dinilai 100 angka kreditnya. Jadi memang sudah include yang tadi angka kredit yang sudah kita dapatkan kalau penyetaraan. Memang di sini kami sempat agak ini juga gitu ya, karena memang di jabatan fungsional baik in passing pun saja masih diperhitungkan gitu. Nah, dan itu di Permenpan 17 ini sudah dijelaskan bahwa nggak bisa lagi diusulkan gitu. Kemarin kami coba untuk koordinasi dengan Menpan kembali, apakah masih bisa diusulkan S2 atau S3-nya gitu ya. Nah, ini kalau sudah di pencantuman gelar, maka sudah tidak bisa diusulkan kembali. Itu tertera dalam Permenpan baru 17 tahun 2021 gitu, yang mencabut Permenpan 28 tahun 2019. Nah, kemudian itu terkait dengan itu Pak. Kalau koordinator betul, subkoordinator betul mendapatkan 25%, koordinator dan subkoordinator, sehingga setelah 1 tahun Bapak duduk dalam jabatan fungsionalnya bisa mengusulkan angka kredit sebesar 25. Kalau untuk yang koordinator bisa mengumpulkan angka kredit sebesar 37, semoga bisa menjawab ya Pak Budi ya. Ya. Baik. Nah, kemudian di sini untuk yang Pak Bahtiar, hasil penyetaraan S14 ahli muda. Oke. Nah, Bapak, memang di sini kalau kita baca di Permenpan nomor 6 tahun 2014, kita memang wajib mengumpulkan dupak setiap setahun sekali, Pak. Jadi Bapak kalau misalkan memang dilantiknya per Desember misalnya ya kan, kalau kemarin banyaknya di Desember 2020.
Nah, maka Bapak harus mengajukan angka kredit paling selama 1 tahun, jadi nanti di Desember 2021 Bapak harus sudah bisa mengumpulkan dupaknya, Pak, gitu. Jadi 1 tahun. Kalau saran saya, gitu ya, kalau saran kami biasanya cek ombak dulu, Pak, gitu, test the water. Jadi jangan nunggu 1 tahun, 6 bulan aja dulu coba gitu, biar ngerti dulu pola penilaiannya seperti apa. Karena kalau kita udah cek ombak biasanya udah agak, oh ya, ini kesalahan saya ini kesalahan saya ini. Jadi kalau saran kami adalah sesuai dengan peraturannya, maka setiap tahun harus menyusun dupak. Karena kalau entar tarsok Pak, malah nggak dibikin gitu. Seperti itu. Jadi sebaiknya Bapak sudah mulai mengumpulkan dupak. Demikian. Semoga menjawab ya Pak Bahtiar ya. Kemudian ini ada Ibu Kasma, Pranata Humas Ahli Muda, diperbantukan di luar kehumasan. Saya agak kurang paham ini Bu Kasma. Punten, ini kira-kira Ibu diperbantukannya di mana ya? Gitu. Karena kalau misalkan memang masih bisa melakukan pelayanan informasi kehumasan, masih bisa diusulkan angka kreditnya. Tetapi kalau Ibu mengerjakan misal diperbantukannya di keuangan. Nah, kalau di keuangan gitu ya, atau di persuratan. Kalau persuratan itu masuk ranahnya arsiparis, sehingga tidak mungkin bisa. Nah, tetapi kalau misalnya di keuangan juga, kalau di keuangan itu bisa masuknya ke fungsional analis gitu. Nah, kalau misalkan memang sudah ada jabatan fungsionalnya, ketika Ibu diperbantukan di sana, maka Ibu tidak bisa mendapatkan angka kredit. Kecuali kalau Ibu tadi ya, misalkan di bagian kerjasama misal gitu ya, kerjasama itu bisa kita carikan angka kreditnya nanti pakai konversi. Gitu, Bu Kasma. Mungkin kalau bisa dijelaskan diperbantukannya di mana sih nanti bisa kita bahas. Ya, Bu Asri, saya diperbantukan memang untuk mengolah keuangan. Cuma keuangan itu untuk mengolah keuangan di bagian humas, seperti itu. Nah, apakah ada poin-poin tertentu, misalnya bisa dijadikan dupak gitu untuk kegiatan di kehumasan, terutama yang pengolahan keuangan gitu, kayak misalnya saya bisa cuma ambil poin di misalnya pembuatan TOR itu ya, karena kan saya juga walaupun keuangan saya juga bantu untuk buat TOR beberapa kegiatan, misalnya itu yang bisa saya ambil poinnya. Kedua, kalau misalnya kegiatan ini dengan mungkin ada kegiatan-kegiatan lain yang bisa saya ambil gitu loh, walaupun saya mengerjakan anggaran seperti kan mengelola keuangannya seperti itu, apakah bisa masuk di poin tertentu? Kalau saya bilang sih ya membuat laporan-laporan gitu loh, atau kegiatan fungsional pendukung lainnya. Jadi kalau misalnya bisa seperti itu, adakah poin tertentu di mana bisa saya ambil misalnya di butir-butir kegiatan? Itu Bu Astrid. Ya, baik. Jadi begini Bu Kasma, kalau keuangan memang agak berat ya, paling bisa benar tadi TOR, atau kalau misalkan Ibu bikin laporan kinerja ya, Lapkin itu bisa masuk ke laporan tahunan. Paling cuma itu aja Bu, karena memang kalau keuangan misalkan ya pengelolaannya dan sebagainya tuh agak susah gitu masuk. Beberapa rekan kami juga fungsional Pranata Humas diperbantukan di keuangan, mau tidak mau harus direlain nih gitu waktunya, nggak bisa dapat angka kredit gitu. Iya seperti itu pasti. Berarti kerja bakti ya Bu? Kerja Rodi. Ya karena memang agak susah kalau sudah keuangan atau ini, karena memang ada jabatan fungsional tertentu juga gitu di sana gitu. Satu lagi, Bu Astri, kalau untuk laporan itu untuk diajukan dupak harus dalam bentuk PDF atau bisa bentuk Word gitu loh? Kalau masih tim penilai instansi, mungkin nanti ada baiknya berkoordinasi dengan sekretariat tim penilainya aja ya Bu Kasma. Kalau di KKP kan sudah punya tim penilai instansi. Jadi nanti apakah bentuknya seperti apa gitu, saya agak kurang paham, kecuali kalau ke Kominfo gitu. Formatnya gitu, nanti sebaiknya seperti apa. Tapi kalau di tim penilai instansi, ada baiknya berkoordinasi dengan tim sekretariat tim penilai instansi. Oh, baik, terima kasih Bu Astri. Baik Ibu. Terima kasih Bu Astri. Nah mungkin ini ada pertanyaan di chat ya Bu, sebelum Pak Adi Utomo. Nanti Pak Adi Utomo setelah ini. Di sini Pak Ahmad Ihsan dari Takalar Bu. Jadi dia itu apakah jenjang jabatan ahli madya harus di eselon 1 atau bisa di UPT? Silakan Bu. Pak Ahmad Ihsan.
Kalau ahli media itu di UPT itu setingkat apa ya? Mungkin eselon 2 ya Bu, karena kan eselon 2B kita kan ada tuh di Eselon 3, Bu. Ada eselon 3, ada eselon 2. Iya, kalau eselon 3 nggak bisa, Pak, gitu. Jadi dia memang minimal eselon 2, kecuali jika Bapak UPT-nya itu memang dipimpin oleh setingkat eselon 2 itu masih bisa. Tetapi kalau misalnya UPT-nya setingkat eselon 3 itu nggak bisa, Pak, gitu. Nanti agak sulit pengumpulan angka kreditnya. Dan juga nanti apalagi kalau ada peraturan baru nih, Pak. Peraturan baru kita agak tegas gitu karena Menpannya minta misalkan kalau Madya tuh harus di bawah ini, kemudian yang utama harus di sini seperti itu. Jadi nanti agak sulit gitu ininya. Siap, Oke, jelas, Bu. terima kasih Pak Ihsan ya. Ya, siap, Jadi jelas, Pak. silakan. Ya, silakan Pak Adi Utomo. Ya, terima kasih Bu Stiani. Pak, yang ingin ditanyakan tadi saya sudah nulis di chat juga bagaimana perhitungan yang untuk kita. Kebetulan saya sendiri hasil transformasi ya dari dulu kepala seksi, sekarang menjadi Pranata Humas ahli muda dengan angka kredit 225, dan saya sendiri sekarang selain itu juga sebagai subkoordinator data dan informasi di kantor kami gitu ya. Nah itu hitungan 25%-nya itu kalau yang dibutuhkan kan dari saya kebetulan masih 2C untuk untuk 3C. 2C Bu, 2C. 2C itu berapa saya yang dibutuhkan kalau nggak salah 100 kalau 100 ya, berarti apakah 25% itu angkanya 25 atau seperti apa, saya juga belum tahu penjelasannya. Terus ya tadi enggak, mohon maaf, saya mau itu dulu Pak. Bapak 2C atau 3C? Sorry, 3C, Okay. sorry. 3C. Baik. Maaf, 3C. Siap, lanjut Pak. Dari 3C kan 100 ya Bu ya, ke 3D ya. Nah, butuhnya saya poin saya 225. Nah, terus kemudian berapa nilainya yang berarti setiap tahunnya itu saya dapat dari subkoordinator itu ya. Terus pertanyaan selanjutnya, setelah saya di 2D kan artinya kan itu kan sudah mentok tuh ya, nggak bisa kalau saya kebetulan di UPT yang eselon 3. Berarti kan harus pindah ke yang eselon 2 atau ya yang bisa menyesuaikan untuk di Madya gitu ya. Berarti apakah setelah itu mentok atau bagaimana gitu ya? Artinya angka kreditnya itu mentok meskipun bisa dinilai tapi tidak bisa naik atau bagaimana? Mungkin sementara itu pertanyaan saya, Ibu. Atau perlu dibikinkan formasi lagi atau bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adi. Berikutnya ada lagi? Dua orang lagi. Halo? Boleh lagi Pak? Ya, silakan. Terima kasih Pak. Saya Bahtiar Pak, yang tadi ada yang ketinggalan terkait dengan pendidikan. Jadi kebetulan waktu transformasi itu saya punya SK pencantuman gelar belum keluar Bu. Nah setelah transformasi itu SK pencantuman gelar S2-nya baru keluar Bu. Pertanyaan kami, apakah S2-nya itu masih bisa masuk dalam usulan Dupak nanti selanjutnya Bu? Mungkin itu Bu. Ya. Makasih Pak Bakhtiar. Satu orang lagi. Ada? Kalau nggak ada, boleh Pak, saya. ya silakan Bu Sinta Nur. Iya, boleh Bu Astiani, ketemu lagi kita Bu. Waktu itu sebenarnya saya juga sudah sempat bertanya ya, karena sebenarnya karena kami hasil transformasi dan belum pernah mendapatkan diklat apapun, sebenarnya kami gagap Bu untuk menyusun Dupak, sama sekali tidak tergambarkan dan sama sekali tidak terfikirkan. Jadi sebenarnya kan dari tempatnya Pak Budi Ihsan ya Pak ya, ada surat bahwa kita harus mengumpulkan Dupak di tanggal 5 Juli ya kalau tidak salah ya. Nah untuk hal tersebut Ibu tadi kan sudah Ibu sampaikan bahwa kalau sudah lewat waktunya kita sudah mengumpulkan berarti yang lalu sudah tidak bisa dinilaikan kembali. Nah untuk kami Bu, ini kan kami pengalaman pertama, belum pernah mendapatkan diklat apapun. Jadi menurut
belum terbayang gitu ya. Jadi apakah tidak ada kebijakan seperti itu untuk kami yang memang masih pemula. Nah, kemudian apabila tadi sebenarnya sudah ada pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh teman-teman, kalau misalnya nanti tanggal 5 kita tidak sanggup ataupun belum bisa mengumpulkan itu, apakah ada konsekuensi bagi kita yang tadi sebenarnya konsekuensinya apa sih kalau kita belum bisa mengumpulkan seperti itu? Mungkin sebenarnya itu banyak di benak teman-teman, menurut saya itu pasti banyak sekali. Mungkin itu saja Ibu, nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi boleh ya Bu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Sinta. Baik, saya izin langsung aja ya Pak Budi ya. Silakan Bu. Ya, baik. Ini untuk Pak Hadi Utomo terkait penyetaraan angka kreditnya sudah 225. Jadi benar Pak, nanti kalau mau ke 3D, Bapak itu harus mencapai angka kredit 300. Jadi nanti 75 nih gitu. Kurang 75 angka kredit lagi. Nah, ini Bapak dapat memang angka kredit dari subkoordinator itu 25%. 25% di sini sehingga Bapak bisa mendapatkan angka kredit 25. Jadinya 25 angka kredit. Nah, tetapi ini tidak bisa diusulkan setiap tahun, Pak. Hanya bisa diusulkan satu kali dalam satu kali kenaikan pangkat. Jadi nanti kalau misalkan 3D, nanti kita lihat lagi nih regulasinya, karena di sini selama masa peralihan bahasanya begitu. Jadi nanti kami juga tidak bisa menjanjikan, paling tidak bisa diusulkan selama satu kali gitu ya, Bapak sebagai subkoordinator. Nah nantinya ke depannya kami juga masih belum tahu Pak, apakah masih bisa mengusulkan angka kredit sebagai subkoordinator ini, karena kalau arahan dari Menpan, koordinator subkoordinatornya ke depannya mau dihapus katanya seperti itu. Nah demikian. Nah nanti kemudian setelah 3D Bapak mentok misalkan gitu ya di UPT Bapak tadi eselon 3. Nah kalau eselon 3 memang tidak kami anjurkan Pak untuk duduk jabatan, karena akan kesulitan untuk mengumpulkan angka kreditnya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua memang peraturan baru ini agak tegas nih Pak gitu, karena kita berusaha supaya bisa menaikkan kelas jabatan gitu ya, kelas jabatan fungsional Pranata Humas itu rendah sekali, karena salah satunya kemarin review dari Menpan adalah terkait dengan masalah penempatan. Jadi penempatan di bawah eselon 3. Kalau eselon 3-nya itu kelas jabatannya 12, maka madya itu tidak boleh minimal sama gitu. Untuk itu memang kami minta arahan Menpan, ya Menpan mengarahkan bahwa memang harus duduk di penempatannya harus di bawah eselon 2, tidak bisa di eselon 3 gitu. Nah, tapi ini peraturan ini belum berlaku saat ini sih Pak gitu. Nanti begitu Permenpan 6 ini selesai revisi, karena kami juga masih beberapa kali tektok sama Menpan. Kalau sekarang kan masih hitung dulu ininya gitu, hitung dulu di peta jabatan gitu, formasinya ada atau tidak, seperti itu. Nah, kalau misalkan memang Bapak mentok di 3D gitu ya, nanti Bapak tetap bisa mengumpulkan angka kredit, tetapi di sini kewajibannya tidak lagi 25, tetapi menjadi 20, istilahnya adalah angka kredit pemeliharaan. Nah, itu bisa tetap dikumpulkan angka kreditnya sampai kemudian nanti Bapak mendapatkan tempat untuk di ahli madianya. Gitu. Jadi misalkan nih, Bapak udah bisa sampai 400, ternyata bisa dibuka ini di tempat lain gitu ya, Bapak bisa dipindahkan ke tempat lain, tadinya misalnya ada di kabupaten kota, sekarang nanti pindah ke provinsi misal gitu ya. Nah, nanti Bapak bisa tetap dikumpulkan angka kreditnya, tetapi kewajibannya tidak lagi 25, tetapi kewajibannya menjadi 20 angka kredit. Gitu. Ini untuk Pak Hadi Utomo, semoga menjawab ya Pak ya. Kemudian ini Pak Bahtiar lagi. Nah, Pak Bahtiar di sini kalau misalkan memang di SK Bapak sebagai fungsional Pranata Humasnya belum dicantumkan gitu ya. Jadi kita akan melihat di SK jabatan terakhirnya Bapak di SK apakah jabatan fungsionalnya sudah ada S2-nya atau belum. Kalau misalkan memang belum ada S2-nya gitu ya, belum dicantumkan di SK fungsional yang terbarunya ini nih Pak, maka itu bisa diusulkan angka kreditnya. Tetapi jika sudah dimasukkan di situ, maka sudah tidak bisa lagi gitu diusulkan angka kredit dari pendidikannya. Jadi Bapak cek dulu, mohon dicek dulu apakah di SK fungsionalnya sudah ada atau belum gitu. Kemudian ini semoga menjawab ya Pak Bahtiar ya. Kemudian ini
Ibu Sinta. Nah, Ibu Sinta kebijakannya. Kalau misalkan memang Desember, sebenarnya Desember, Bu. Tapi memang di sini tergantung dari pejabat pembina kepegawaian. Kalau misalkan di Kominfo, kami pun juga begitu. 1 tahun sudah harus menyusun dupak gitu. Kalau misalkan penaltinya apa? Nah, nanti Bu, kalau misalkan tidak bisa menyusun tidak bisa mendapatkan PAK yang terbaru, gitu ya, maka nanti di sini yang bersangkutan itu kalau menurut arahan Menpan dikaitkan kepada PP 53 tidak bisa memenuhi target kinerja Bu Sinta. Jadi memang agak repot ya Bu gitu. Dan memang kalau misalkan diklatnya juga sebenarnya sih bisa ya kalau misalkan istilahnya tuh kalau kami konversi ya gitu. Jadi kemarin teman-teman di instansi lain kebetulan di BPS kemarin itu sempat mengadakan istilahnya konversi. Jadi Bu, nih kita punya laporan ini, nanti masuknya kemana? Ibu, nanti nih kita punya laporan ini, nanti masuknya kemana? Gitu. Setahu saya KKP itu belum pernah melakukan konversi butir kegiatan. Gitu. Jadi makanya mungkin agak ribet di sini Bu. Gitu. Kalau misalkan sudah ada konversi, sebenarnya enak, cuma tinggal masukin aja. Oh ya, ini masuknya ke sini, masuknya ke sini. Gitu. Mungkin kalau misalkan butuh forum gitu ya Bu. Kalau saran kami ya itu butuh forum buat teman-teman penyetaraan di KKP. Kira-kira nih kalau misalkan materinya sebenarnya mudah Bu, cuma memasukkan aja nih laporan kita ini Ibu ngerjainnya apa, kemudian oh ini masuknya ke sini, ini masuknya ke sini. Nah, itu konversinya sebenarnya Bu, konversi butir kegiatan. Dan itu pun sudah sudah disetujui oleh Menpan sebenarnya ada konversi seperti ini. Beberapa instansi kemarin yang sudah penyetaraan seperti Setnek itu sudah, bahkan Setnek itu dibuat bukunya, jadi ada buku pedomannya ditandatangan oleh kami juga gitu. Nah, kalau konversi memang di sini perlu berkoordinasi dengan instansi pembina. Jadi nanti kalau misalkan memang butuh bantuan untuk konversi bisa menghubungi kami gitu ya. Kira-kira ini nanti masuknya kemana? Karena itu harus ada pengesahan dari instansi pembinanya. Kemudian kemarin BPS juga sudah, tapi kalau BPS tidak disusun dalam bentuk buku gitu, mereka baru ininya aja gitu, baru oh ya ini pekerjaan kami, terutama yang di kerjasama kemarin. Kalau di BPS jadi agak bingung nih kalau di Biro Humas sama kerjasamanya nih masuknya kemana butir-butir ya. Gitu. Itu saja sih Bu Sinta, mudah-mudahan bisa membantu gitu ya. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Asri. Untuk sesi kedua pertanyaan sudah terpenuhi. Kami persilakan untuk yang ketiga. 3 orang lagi. Silakan. Halo, selamat siang. Boleh Pak Budi? Saya Samsi. Ya, silakan Pak. Oke, makasih Pak Budi. Bu Asri mau tanya, apakah ada ketentuannya, misalnya di eselon 1 itu untuk formasi jabatan tidak boleh ada terampil gitu loh. Karena kita bolak-balik ngajuin tenaga terampil itu nggak dikasih. Kalau terampil itu bisanya di UPT. Sedangkan kayak di kita di eselon 1 itu kan kegiatan kayak videografer, fotografer itu masih perlu. Jadi saya masih banyak, saya kan di ahli pertama ada 3B, jadi saya masih banyak ngerjain tugas-tugas terampil karena memang nggak ada tenaganya, termasuk siaran pes itu kan jatuhnya di terampil kayak gitu Bu. Kemudian kedua untuk menyusun SKP, kalau saran Ibu itu gimana? Kita berdasarkan atau angka standar aja Bu menurut Ibu di SKP-nya itu. Takutnya kan kalau kita nentuin angka maksimal kita nggak tercapai ya kan. Tapi begitu angka standar misalnya 12,5, tapi kenyataannya kita bisa lebih itu kan kadang di SKP nggak bisa Bu ya. Misalnya target 10 ternyata hasil 12 itu kan belum diakui kayaknya Bu ya. Itu aja Bu, makasih Bu. Baik, terima kasih Mas Samsi. Silakan yang lain. Cahyo Pak, DJPT Pak. Ya, silakan Mas Cahyo. Baik, terima kasih Pak Budi. Selamat pagi Bu Asri, terima kasih kesempatannya. Saya menanggapi ini Bu Asri tadi yang terkait konversi Bu, karena memang kebetulan di KKP ini Bu yang penyetaraan dari kerjasama itu juga ada banyak ya Bu ya yang memang di Pranata Humas. Nah kebetulan juga di tempat kami ini ada 2 substansi Bu, kerjasama dan humas, dan eselon 4-nya menjadi Pranata Humas. Nah kemarin sempat ditanyakan juga ketika beliau ini mengerjakan kegiatan-kegiatan kerjasama,
bingung tuh mau dimasukkannya ke butir kegiatan yang mana gitu. Misalnya seperti menyusun perjanjian antar lembaga bilateral atau bahkan yang hibah luar negeri misalnya kayak gitu. Nah, apakah dari KKP sendiri Bu yang mengusulkan nanti ke Kominfo untuk dibantu konversi ini seperti apa gitu, atau sudah ada panduannya gitu dari Kominfo yang bisa KKP jadikan pedoman seperti itu Bu untuk Terima kasih Bu Asri tanggapannya. Baik, terima kasih Mas Cahyo. Nah, mungkin Bu Asri yang ketiga ini ada di kolom pertanyaan ya. Itu dari Pak Himawan. Mohon izin bertanya, ketika menjadi narasumber pada suatu acara seminar, tidak semuanya menyediakan sertifikat. Apakah bisa dengan SPT dari pimpinan untuk menggantikan sertifikat? Demikian. Silakan Bu Asri. Baik. Ini tadi yang terakhir dari Pak Himawan ya. Ya, Pak Himawan. Baik, terima kasih Pak Budi. Ini saya langsung saja dari Pak Samsi Haryono di Eselon 1 ada terampil boleh atau di kami sepanjang memang beban kerjanya itu ada, formasinya ada, jadi kami melihat dari formasi Pak gitu. Jadi kalau ini memang tidak ada peraturannya nih untuk yang terampil. Kalau misalkan memang terampil tidak ada, ternyata dari pejabat pembina kepegawaian ada kebijakan bahwa harus di UPT, maka memang tidak bisa kami ini Pak gitu. Kalau kami prinsipnya adalah menyerahkan kepada hasil perhitungan formasinya. Nah, jadi kami memvalidasi nanti kira-kira ini bisa atau tidak. Tetapi kalau untuk yang tinggi tadi jenjangnya gitu ya, karena memang ini terkait dengan kelas jabatan, maka memang kami larang gitu, karena nanti kelas jabatannya nggak naik-naik, karena sekarang ini madya itu 11 Pak. Gitu. Sementara kami sedang usahakan agar naik ke 12. Nah, kalau ini jadinya Pak, nah sebenarnya seperti siaran pers, foto gitu ya, kalau Bapak misalnya memang ditugaskan 3B ya, itu sebenarnya bisa nanti masuk ke laporan gitu. Ini istilahnya konversi kalau di kami tadi yang sudah sempat saya iniin juga gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan memang, atau Bapak bikin desain misalnya, desain itu kan sebenarnya terampil Pak. Nah, di ahli itu boleh Pak gitu, dimasukkan ke desain itu bisa masuk angka kredit, masuknya ke membuat bahan tayang gitu. Ini angka kreditnya 0,025, lumayan itu per desain Pak dihitungnya gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi terkait dengan tugas-tugas keterampilan sebenarnya sepanjang Bapak bisa handle gitu ya, itu bisa dikonversikan, karena memang jika tidak ada terampil maka kita sangat terbuka sekali untuk mengkonversi butir-butir kegiatan keterampilan untuk ke jenjang ahli pertama, tapi hanya bisa untuk yang ahli pertama aja gitu. Nah, memang harus angka minimal Pak gitu. Jadi kalau misalnya angka maksimal sih ya terserah aja ya, bebas aja gitu ya. Kalau kami menyarankan minimal sudah tertulis dalam SKP. Jadi misalkan 12,5 gitu ya. Kalau nanti misalnya ternyata kalau sekarang sih ya Pak, kalau sekarang ini memang kan belum terintegrasi nih antara Dupak dengan SKP. Jadi memang kalau misalkan ternyata Bapak di SKP-nya ada 12,5, ternyata di Dupaknya ada 1875 gitu ya misal gitu ya. Nah, maka itu Bapak masih bisa tetap mengusulkan Dupaknya. Nah, nanti kalau sudah terintegrasi memang agak sulit, jadi mau tidak mau Bapak harus merevisi SKP gitu. Karena nanti saya juga masih menunggu ya, kami juga masih menunggu dari BKN ini model integrasinya seperti apa, Dupaknya seperti apa. Sekarang belum selesai nih penyusunannya gitu. Nah, jadi itu terkait dengan SKP, jadi jangan, kalau saran kami sih jangan angka maksimal, nanti susah kalau misalnya tidak tercapai, Bapak bolak-balik revisi, khawatirnya pimpinan tidak berkenan gitu untuk menyetujui. Gitu. Semoga menjawab ya Pak Samsi. Kemudian di sini ada Pak Cahyo. Nah, terkait dengan kerjasama, iya benar Pak, jadi memang teman-teman yang ada di kerjasama, kemarin tuh Badan-POM, kemudian BPS, itu banyak melakukan bahkan protokol seperti Setnek ya, melakukan konversi. Memang kalau kami belum ada panduannya Pak, panduan konversinya seperti apa, karena konversi ini sebenarnya sangat tergantung dari pekerjaan masing-masing di instansinya.
Jadi misalkan nih, kalau membuat MOU-nya gitu ya, itu kita nggak bisa masuk ke angka kreditnya Pak, gitu untuk membuat MOU. Karena memang membuat MOU ini saya lupa ya, analis kebijakan atau penyusun dan perancang perundang-undangan gitu. Setahu saya di penyusun ada gitu untuk membuat MOU seperti apa gitu. Kalau kalau di Pranata Humas itu nggak bisa masuk untuk pembuatan MOU-nya, jadi legal drafting dan sebagainya. Tapi substansinya bisa dimasukkan, nanti tergantung substansi pembuatan MOU itu seperti apa gitu. Kemudian juga rapat-rapatnya ketika bikin MOU itu kan pasti rapatnya banyak ya. Kemarin kalau kami dapat info dari teman-teman di BPS Bu itu bisa pekerjaan 3 bulan gitu, jadi rapatnya berkali-kali. Nah itu rapat-rapatnya bisa dimasukkan Pak, rapat-rapatnya nanti masuk ke 2C11A itu dapat angka kredit 0,08 gitu. Jadi memang belum ada panduan gitu ya, jadi nanti ketika misalkan memang mau berkoordinasi dengan Kominfo silakan saja untuk berkoordinasi dengan Kominfo gitu. Biasanya sih 1 hari juga cukup Pak untuk tapi 1 hari penuh ya, full ya dari pagi sampai sore, dan itu harus teman-teman yang memang mengerjakan. Jadi nanti pada saat proses konversi biasanya teman-teman harus membawa contoh-contoh laporannya seperti apa, sehingga nanti bisa kami konversikan gitu. Nanti dibagi tuh per unit biasanya, ini unit apa, ini unit apa. Gitu Pak Cahyo, semoga menjawab ya. Kemudian ini ada lagi Pak Himawan jadi narasumber tapi nggak ada sertifikat. Iya benar Pak, gitu. Saya juga merasakan beberapa kali jadi narsum nggak ada sertifikat. Nah kalau nggak ada sertifikat memang mau tidak mau dimasukkan ke 2C11C Pak, gitu. Itu angka kreditnya 0,06. Memang jadi kecil banget gitu ya, dan itu Bapak harus bikin laporan. Tapi memang kalau nggak ada sertifikatnya tidak bisa dengan surat perintah tugas dari pimpinan untuk menggantikan sertifikat tersebut. Di sini memang agak strict Pak ininya, jadi memang harus benar-benar sertifikat. Gitu Pak Himawan, semoga membantu ya Pak. Terima kasih Bu Astri. Nah ini ada pertanyaan di kolom pertanyaan Bu, itu dari Mbak Diah, BR PSDI Jatiluhur. Dia menanyakan, dia itu diangkat ke jabatan fungsional Rahum Muda dengan angka kredit 175 dalam kurung 3B per Oktober 2020. Nah, terkait kewajiban tahun ini untuk mengajukan penilaian di bulan Juli 2021, apakah masih diwajibkan? Sementara masa jabatan 1 tahun baru Oktober 2021 nanti. Ini yang pertanyaan dari Mbak Diah. Nah, mungkin sebelum kami lempar ke pertanyaan kawan-kawan yang lain, Bu, tadi Bu menyinggung terkait dengan yang ada rencana untuk menaikkan tunjangan kinerja yang madya Bu ya, yang awalnya sekarang 11 mau diusul menjadi 12. Nah kebetulan kemarin itu beberapa waktu yang lalu itu kami tuh pernah ngobrol-ngobrol Bu sama kawan-kawan dari pengelola Japung ya di unit kerja. Jadi dibilangnya yang fungsional murni sama fungsional yang transformasi itu berbeda. Apakah demikian Bu? Itu tahan dulu Bu. Nah, kami silakan kawan-kawan yang lain dulu bertanya. Silakan kawan-kawan yang lain, Bapak Ibu. Kayaknya nggak ada Bu. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Budi. Saya jawab dulu pertanyaannya Mbak Diah tadi ya dari Jatiluhur. Jadi diangkat ke JFT Pranata Humas Muda angka kreditnya 3B ya. Oke. Baik. Kemudian untuk mengajukan penilaian di bulan Juli apakah diwajibkan? Sebenarnya begini, kalau misalkan wajibnya 1 tahun Mbak Diah, jadi 1 tahun itu wajib memang mengumpulkan angka kredit. Jadi kalau misalnya jatuhnya dari Oktober maka ke Oktober juga. Tetapi sebenarnya di sini jika kemudian pejabat pembina kepegawaiannya atau biro SDM-nya itu meminta gitu ya, atau unit pelaksana teknis yang pembinaannya gitu ya, misalkan biro humas dan sebagainya meminta penilaiannya sejak sekarang, sebenarnya itu adalah kewenangan dari pejabat pembina kepegawaian gitu. Kalau merujuk pada peraturannya 1 tahun sekali. Jadi kalau misalkan memang nanti oh ya tadi misalkan biro humas minta nih gitu dikirimkan dupaknya
Nah, nggak apa-apa, nanti dibuatkannya dari Oktober misalkan sampai Desember yang tadi saya bilang ya, cek ombak aja dulu gitu. Jadi sebenarnya di sini saya yakin bahwa teman-teman di Biro Humas justru ingin supaya teman-teman ngerti gitu ya metode penilaian dan sebagainya gitu. Saya pun kemarin mengusulkan Dupak itu dari Juli sampai Desember aja gitu. Jadi cek ombak dulu gitu. Nanti kemudian kewajiban saya sebenarnya di Juli tahun ini gitu. Tapi nanti tahun ini saya akan mengusulkannya nanti di Desember gitu. Seperti itu Mbak Dia. Jadi memang di sini kewajibannya sebenarnya 1 tahun, tetapi jika sebelum 1 tahun sudah diminta oleh pejabat pembina kepegawaiannya, silakan untuk berkoordinasi dengan Biro SDM atau Biro Humasnya. Gitu. Semoga menjawab ya Mbak Dia ya. Nah, kemudian ini terkait kelas jabatan. Nah, memang Pak, jadi di beberapa instansi ini antara penyetaraan dengan yang karir dibedakan. Kalau kami, yang kami usulkan memang untuk seluruh jabatan fungsional. Jadi baik itu karir maupun penyetaraan. Jadi kami untuk yang Madya 12, untuk yang muda itu kami usulkan jadi 10. Sementara kalau misalkan memang dari penyetaraan, sebenarnya Menpan sendiri membuka peluang untuk memperbaiki atau merevisi kelas jabatan itu sesuai dengan khusus untuk teman-teman yang di penyetaraan karena mereka melaksanakan tugas-tugas terkait dengan manajerial gitu Pak. Jadi misalkan kalau di Kominfo kita tuh tidak dapat kelas 9 gitu. Kemarin kita kelas 9 tapi kemudian setelah validasi dengan Menpan kami bisa dapat kelas 10 untuk seluruh jabatan fungsional muda hasil penyetaraan. Tetapi kalau yang karir tetap kelas jabatannya 9 gitu. Nah, sementara yang kami usulkan memang ini secara nasional, Pak. Jadi khusus untuk seluruh pejabat fungsional Pranata Humas gitu ya yang baik karir maupun penyetaraan. Tetapi jika ternyata penyetaraannya sudah 10 kelasnya, nah itu malah lebih baik, Pak, gitu. Seperti itu, Pak Budi. Baik, makasih Bu Asri. Nah, mungkin tadi terkait dengan yang Ibu sampaikan tadi ya Bu, terkait dengan yang adanya integrasi antara Dupak dan SKP. Jadi memang minggu yang lalu itu kami dapat pembekalan di Bogor Bu, yang diadakan oleh Biro SDM-nya kami. Nah itu memang sedang dirancang oleh antara Menpan RB sama Menkominfo ya Bu, seperti Bu sampaikan BKN, tadi. ya. BKN ya. Pak, iya. Nah, jadi terkait dengan itu Bu, jadi terkait dengan yang SKP, apabila SKP-nya itu ternyata melebihi dari target, apakah ini nanti bisa dikonversi dalam bentuk angka kredit Bu? Mungkin Bu. Ya, kalau ini sih sebenarnya kami masih nunggu juga Pak, kami nggak berani untuk memberikan statement atau memberikan jawaban Pak Budi, karena memang model integrasi, kemudian format-format Dupaknya tuh sampai sekarang BKN sendiri sebenarnya belum memberikan kepada kami. Jadi belum ada sosialisasi dan sebagainya. Jadi kami sudah beberapa kali koordinasi, karena memang ini kan terkait dengan penilaian ya. Apalagi sekarang kita sudah mulai menerapkan SKP-nya ini tidak lagi merujuk pada PP 46, tapi ke PP 30. Nah, di PP 30 itu mungkin Bapak Ibu juga sudah menyusun kali ya. Itu kan ada cascading ya. Jadi cascading koordinator, cascading dari koordinator gitu. Kemudian subkoordinator ada lagi cascading lagi ke bawah seperti itu. Jadi modelnya persis sama dengan yang struktural gitu. Jadi agak ketika dulu kita di struktural kan cascading juga ya Bapak Ibu. Nah, ini ketika kami kemarin nyusun loh, kok mirip ya ininya dengan yang model struktural. Nah, ini kami sendiri juga masih, ini kira-kira dengan metode SKP seperti ini, kemudian integrasi seperti yang diperintahkan oleh Menpan, integrasinya seperti apa, Dupaknya seperti apa. Nah, kami koordinasi ke BKN sendiri belum ada, jadi masih menyatakan bahwa kami masih menyusun formatnya untuk format terkait dengan format Dupaknya seperti apa, karena nanti akan beda nih Pak Budi ini lagi gitu. Ya. Baik Bu Asri, di kolom pertanyaan itu ada yang ingin bertanya Bu. Mbak Winda, silakan Mbak Winda. Mbak Winda, silakan. Assalamualaikum Mbak Asri.
Salam. Ya, oke. Karena sudah Mbak Astri tadi mulai jawab ya, maksudnya yang dari Oktober itu sok aja cek ombak gitu, berarti sudah bisa mengajukan ya Mbak ya, walaupun istilahnya paknya kita belum terima ya Mbak ya. Betul ya Mbak? Oke, ini beberapa yang mau Winda tanyain Mbak. Sudah mulai mengulas tentang pedumnya, tapi Winda tuh masih agak nggak ngeh. Apa beda media massa, media cetak, media online atau daring, dan media elektronik? Nah, itu yang agak membingungkan. Nah, kemudian Mbak, pertanyaan berikutnya, mana tadi? Nah, terkait yang mengumpulkan isu tentang hubungan internal dan eksternal, Mbak. Kalau yang tentang hubungan internal, itu kan catatannya 3 pernyataan isu mendapatkan angka kredit sebesar 0,01. 3 pernyataan isu ini apakah istilahnya satu isu yang sama tapi frame yang beda, atau istilahnya bebas semua isu tapi yang istilahnya internal di lembaga kita. Kemudian eksternalnya itu contohnya yang kayak mana ya Mbak ya? Apakah hubungan kerjasama itu bisa kita masukkan ke situ? Nah, kemudian yang berikutnya itu terkait pelaksanaan tugas peliputan kegiatan kelembagaan. Ini nih apakah peliputan yang biasa dilakukan oleh lembaga kita sendiri atau ada karakteristik sendiri Mbak gitu. Makasih Mbak. Maaf ya Mbak agak borong. Nggak apa-apa Mbak. Silakan langsung Bu. Oh, baik. Baik, terima kasih Pak Budi. Terima kasih Mbak Winda pertanyaannya. Jadi di sini tadi media massa itu adalah media yang memang media cetak yang memang disebarkan secara nasional atau lokal, Mbak. Contoh misalnya seperti Kompas. Kalau yang elektronik Kompascom gitu ya. Kalau yang daring maksud saya Kompascom gitu ya. Kalau misalkan yang elektronik contoh gitu ya, misalnya saya sebut merek nggak apa-apa ya karena contoh gitu. Nah, tetapi kalau misalkan yang tadi itu media massa atau koran lokal misalnya Tribun Jawa Timur gitu ya, atau Tribun apa gitu ya. Kalau saya lihat Tribun tuh banyak banget tuh ada versi-versinya gitu. Seperti itu contoh media massa. Jadi bisa secara nasional atau bisa juga lokal. Nah, kalau media daring ini adalah media internet Mbak gitu, termasuk media sosial juga gitu. Jadi misalkan ada Facebook, Twitter, itu masuknya ke media daring, website gitu ya. Makanya tadi kalau di media daring itu bisa misalkan website instansi itu bisa dapat angka kredit 2 CADI contohnya. Nah, kalau media elektronik ini adalah radio atau televisi Mbak Winda. Jadi misalkan contohnya ini bisa juga termasuk yang podcast gitu. Oh, podcast ya Mbak. Misalkan, podcast bisa. Podcast Kami level universitas bisa? Kenapa? Podcast lewat istilahnya universitas ataupun ini bisa? Podcastnya podcast instansi Mbak gitu. Jadi kalau misalkan KKP punya harus podcast, iya. Jadi kalau misalkannya ini punya podcast gitu ya, maka itu bisa misalkan kita menyelenggarakan gitu ya, ada dialog dan sebagainya melalui podcast itu maka sama diasumsikan sama seperti radio gitu atau televisi gitu. Jadi kalau media elektronik itu sama radio gitu ya, tetapi kalau internet gitu. Kalau media cetak biasa yang akan biasa. Boleh motong. Kalau misalnya pernah ada podcast, tapi itu istilahnya dari Universitas Unsri gitu, yang lokal. Tapi Winda bertugasnya istilahnya menyediakan istilahnya kemungkinan pertanyaan yang kemungkinan jawaban yang mungkin akan keluar dari si podcast itu. Itu apakah bisa dinilai, Mbak? Oh, berarti nanti itu Mbak masuknya ke ini aja Mbak, ke menyusun naskah untuk media elektronik. Kalau yang di ahli muda itu ada di ahli pertama. Bukan di ahli muda, yang di keahlian itu ada di ahli pertama. Jadi nanti itu bisa di mana aja Mbak. Jadi nggak harus podcast instansi. Bahkan misalkan kerjasama dengan RRI atau radio lokal itu boleh gitu. Atau TV lokal. Kami juga biasa begitu. Jadi kami ngawal pimpinan gitu ya untuk misalnya ada dialog dan sebagainya. Nah nanti kami nyusun itunya kira-kira pertanyaannya apa, jawabannya apa gitu. Iya, itu kan prediksi ya Mbak, tapi kan kemungkinan keluar gitu kan, misalnya akan bicara inovasi dan kita tahu gitu 5W1H-nya minimal gitu ya Mbak. Oke, bisa dinilai itu nanti ya Mbak. masuknya ke materi layanan informasi untuk media elektronik ya. Media elektronik, oke siap.
Nah, kemudian tadi mengumpulkan isu hubungan internal dan eksternal, 3 pernyataan. Nah, 3 pernyataan ini harus pernyataan yang berbeda, Mbak, nggak boleh sama gitu. Jadi bebas untuk semua isu, tetapi harus 3 pernyataan yang berbeda. Itu terkait dengan hubungan eksternal, jadi terkait di lembaga, di UPT boleh gitu ya. Isu-isu yang terkait itu apa saja. Kemudian kalau untuk yang eksternal bisa Mbak antar lembaga, jadi misalkan gitu ya, ada pernyataan misalnya pernyataan terkait dengan oh iya nih kalau misalkan misalkan tadi pola kerjasama gitu ya antara KKP gitu ya UPT dengan misalkan Radio RRI misal gitu ya, atau tadi podcast ini podcast dengan universitas itu misalnya gitu ngadain, kemudian nanti ada isu-isu internal tuh isu-isu eksternal di sana. Nah, itu bisa juga Mbak. Itu bisa dimasukkan juga gitu. Nah, kemudian tadi peliputan kelembagaan, iya Mbak, itu sebenarnya peliputan biasa gitu ya yang dilakukan sehari-hari sama kita gitu ya, ketika humas-humas mengadakan peliputan itu gitu Mbak Linda. Oke, berita 5W1 hanya ya Mbak ya, berarti yang kita tampilin ya? Yang itu laporan, nanti kalau berita masuknya ke berita lagi Mbak Winda, jadi beda ya. Bisa diklaim terpisah ya Mbak? Iya, diusulkannya terpisah Mbak, karena kita memang masih by proses, jadi nanti kalau peliputan, laporannya bikin sendiri, nanti cek aja di pedoman BUSIK ya. Nanti kemudian kalau untuk beritanya, Mbak bisa mengusulkan beritanya gitu yang sudah publish. Kalau nggak publish juga bisa masuk ke artikel atau opini yang tidak dipublikasi, itu sama angka kreditnya 0,01 juga. Gitu. Nah, itu opini yang tidak terpublikasi sebenarnya penasaran Mbak, itu yang seperti apa sih Mbak? Berita-berita yang Mbak masukkan tapi ternyata nggak dipublikasi itu bisa gitu. Oh gitu. Tapi ada keterangan dari Pemretnya atau dari Dewan Redaksinya publikasikan gitu misalnya. Oh gitu. Dan infografis itu bisa ya Mbak, misalnya kita buat infografis nih tapi ternyata mungkin terhalang dengan sesuatu hal, misalnya risetnya belum, istilahnya datanya belum. Oh nggak apa-apa, iya. Kalau infografis biarpun tidak dipublish nggak masalah. Infografis itu bisa masuk ke bahan tayang, jadi jangan masuk ke berita gitu, karena agak sulit. Infografis ke bahan tayang ya Mbak? Iya, jadi nanti angka kreditnya. Ini Mbak ahli kan ya? Mbak Winda ahli ya? Iya, ahli pertama. Ya ahli pertama, berarti nanti masuknya ke bahan tayang dapat angka kreditnya 0,025 gitu. Itu tidak perlu harus publish, nanti kalau publish kemudian bisa kalau misalkan publish kemudian nanti Mbak bikin captionnya dapat lagi angka kredit gitu, misalnya publish di IG ya gitu misalnya, atau di Facebook, nanti kemudian Mbak bikin caption 5W1H, nah nanti dapat lagi tuh masuk ke berita gitu. Oke. Infografis sendiri, tapi nanti kalau Mbak ketika terpublish itu klaimnya di berita. Betul, dipublish, tapi jangan lupa bikin caption 5W1H-nya ya. Oh oke. Iya ada, pasti ada. Siap. Oke. Ya siap, makasih banyak Mbak atas pencerahannya. Baik, terima kasih Mbak Winda atas pertanyaannya. Mungkin tadi menyambung pertanyaan, ini ada di kolom pertanyaan juga Bu Asri. Jadi dari Mbak Rohma tadi. Nah, ini ada yang menyambung pertanyaannya Pak Hadi. Pertanyaan menyambung pertanyaan dari Pak Hadi, untuk 25% sebagai data dukung, apakah cukup dengan SKP dan SK sebagai subordinator atau bagaimana Bu? Itu pertanyaannya yang untuk menyambung dari Mbak Rohma. Mbak Rohma ini dari pertanyaannya ini Mbak Dijawab, ini nanti kami lempar dulu Bu, lempar dulu ke kawan-kawan ya. Silakan kawan-kawan yang lain untuk bertanya. Boleh saya lagi, boleh Pak Budi? Mbak Cinta ya? Ya silakan Mbak Cinta. Iya, Bu Asri, mohon maaf saya bertanya lagi karena saya sambil chattingan nih sama temen yang tentang ini. Jadi begini Bu, kebetulan karena kami itu kan bekerjanya itu kan bukan pada institusi yang memang terkait humas secara langsung. Seperti saya, Ibu, kebetulan saya kan bekerja di riset
dan riset. Jadi memang tusi saya sehari-hari lebih banyak ke kegiatan seperti itu ya, yang riset, program ataupun apa. Jadi kegiatan kehumasan itu maksud saya kan terbatas. Nah, tadi kan Ibu bilang di awal bahwa oh berarti kalau rapat bisa dimasukkan dalam satu kegiatan. Nah, otomatis kegiatan rapat ataupun pertemuan yang kita ikuti sehari-hari, walaupun misalnya kita mengikuti Rapim yang dipimpin oleh menteri ataupun eselon 1, itu kan memang tidak membahas khusus secara khusus kehumasan, tapi itu pekerjaan kita sehari-hari. Nah, itu seperti apa? Kemudian juga dalam dalam penerbitan penerbitan majalah ataupun jurnal yang kita terbitkan itu memang jurnal ilmiah gitu. Nah, seperti saya karena saya memang ada di sana, ya saya ikut di sana sebagai istilahnya karena di sana kebetulan saya menjadi yang membawai bagian publikasi ada, dokumentasi ada, kerjasama ada, saya juga ikut dalam penerbitan jurnal itu. Nah, seperti itu bagaimana? Tapi sebenarnya secara umum dia bukan khusus juga dengan penerbitan buku. Jadi bukunya itu adalah buku-buku ya tentang riset kami, bagaimana kita melakukan kegiatan riset kemudian dipublikasikan seperti itu. Nah, sebenarnya banyak hal Bu yang kita itu masih belum ngerti harus gimana karena kita bukan kehumasan yang umum gitu ya. Jadi banyak pertanyaan. Terima kasih Pak Budi. Mungkin itu juga jadi pertanyaan di teman-teman karena seperti tadi Pak Bagus cerita mungkin di chat ada ya, beliau kan bekerja sama, kemudian memang pekerjaan kita membuat MOU memang seperti itu. Nah, itu mungkin ada beberapa hal yang kita masih belum paham. Terima kasih. Baik, makasih Mbak Sinta. Monggo langsung Bu, silakan Bu Asri. Baik, terima kasih Pak Budi. Terima kasih. Ini saya jawab dulu pertanyaan dari Mbak Rohma ya, dari Bu Rohma. Untuk 25% data dukungnya, oh ya, kalau data dukung untuk subkoordinator, ya sebagai subkoordinatornya tuh apa saja selama 1 tahun gitu ya. Kalau saya biasanya dari laporan tahunan tuh Bu gitu. Jadi saya lampirkan kemudian SK-nya dan juga SK jabatan ketika Ibu jadi struktural gitu. Jadi ada SK jabatan strukturalnya yang harus dilampirkan, kemudian SK sebagai subkoordinatornya dan laporan Ibu selama menjadi subkoordinator tuh apa aja gitu. Ibu melaksanakan tugas apa saja. Jadi misalkan tugas sehari-hari aja Bu, misalkan Ibu di bagian apa gitu ya misalnya, gitu. Misalkan di kerjasama misal gitu ya, misalnya Ibu di kerjasama, maka nanti Ibu melakukan apa-apa saja gitu. Sama seperti laporan kita ketika jadi struktural Bu, tahunan kan setiap tahun pasti bikin ya. Nah itu aja. Gitu. Jadi nggak perlu repot, ribet-ribet ininya. Dan itu juga cukup selembar 2 lembar aja Bu, nggak usah banyak-banyak. Gitu. Kemudian ini semoga menjawab ya Bu Rohma ya. Kemudian yang berikutnya dari Ibu Sinta Nur. Nah ini terima kasih pertanyaannya Ibu. Jadi tidak bekerja di pelayanan informasi, lebih banyak di Badan Litbangnya mungkin ya Bu ya, di riset soalnya di sini. Nah jadi Ibu sebenarnya rapat-rapat itu bisa dimasukkan Bu. Seluruh rapat bisa dimasukkan terkait dengan instansi kita, jadi tusi organisasi kita. Jadi tusi ini. Jadi kalau misalkan memang Ibu nih buat ikut rapat, misalkan rapat pimpinan gitu ya, rapat dengan Pak Menteri, dimasukkan saja Bu, nggak apa-apa. Gitu. Nanti itu di situ Ibu sebagai peserta karena angka kreditnya lumayan. Jangan masuk ke Rapim. Rapim itu angka kreditnya cuma 0,02 sayang. Jadi mendingan Ibu masukkan ke 2C11A. Itu angka kreditnya 0,08 gitu. Kalau Ibu di ahli muda pas berarti nggak perlu kali 80%. Di Madya juga bisa digunakan. Kemudian di sini juga untuk penerbitan majalah jurnal ilmiah. Nah, ini saya agak kurang paham tugas Ibu tuh apa saja di penerbitan ini. Gitu. Kalau majalah sih ada Bu, jadi anggota dewan redaksi bisa, kemudian ini bisa gitu ya. Kalau di majalah, tetapi kalau jurnal ilmiah tugas Ibu sebagai apa? Gitu. Ini memang kita perlu konversi sih ya, karena harus lihat laporannya Ibu kira-kira melaporkan seperti apa, karena nanti Bu ketika Ibu misalkan nih di penerbitan jurnal ilmiah, nah tugas Ibu sebagai apa tuh kita pretelin Bu, tugas Ibu tuh apa aja sih gitu. Misalkan nih jurnal Ibu ngapain aja.
Boleh saya potong Ibu mungkin supaya jelas ya. Jadi kalau di jurnal tugas kami misalnya saya sekarang misalnya di SK itu tertulis sebagai redaksi pelaksana. Redaksi pelaksana yang akan jadi bertanggung jawab sebelum jurnal itu keluar, kita harus memastikan si jurnal ini secara tata bahasa, secara ini layak untuk diterbitkan seperti itu Ibu. Kan ada tugas-tugasnya tuh nanti di SK-nya memang. Jadi tugas-tugasnya seperti itu. Apakah memang seperti itu bisa dinilaikan? Karena banyak nih Bu, jurnalnya ada 3 dan itu menyita waktu luar biasa membaca semuanya. Baik, kalau tugasnya itu berarti nanti bisa masuk ke laporan rutin dan laporan berkala Ibu. Jadi nanti laporan rutin kalau misalkan memang Ibu ngebaca jurnal-jurnalnya ya. Ya, berarti lebih nggak terlalu teknis ya Bu ya, karena redaktur pelaksana ya, gitu. Nah, jadi di sini Ibu bisa masukkan ke laporan rutin pada saat Ibu memang bertugas sehari tuh Ibu harus ngebaca berapa jurnal, nanti tinggal dibuatin aja Bu laporan rutinnya. Itu ada di 2B17C kalau nggak salah. Ininya, kodenya. Nah, nanti setiap 2B17C. Saya agak lupa juga, tapi 2B17 namanya laporan rutin Bu, nanti dicek aja deh. Iya Mbak. Saya sampai buka deh, takut salah. Oke, rutin. 2B17B, mohon maaf Bu. Sebagai redpel tadi. Kemudian nanti pada saat ini Ibu bisa masukin juga nih laporan berkala Bu. 2B17C ini angka kreditnya 0,06. Nah, laporan berkala ini isinya adalah laporan Ibu ketika Ibu jurnalnya sudah selesai proses gitu ya. Kemudian Ibu bahwa ini melaporkan kan kepada pimpinan ya, bahwa ini jurnalnya sudah selesai gitu, bisa untuk ditampilkan misalnya sudah sudah melalui proses bla 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 bla. Nah, itu Ibu bisa masukkan ke laporan berkala 2B17C. Nah, tapi kalau baru yang tadi gitu ya, baru ngecek-ngecek yang tadi aja, itu masuknya ke laporan rutin aja Bu. Gitu. Berarti Mbak, istilahnya yang penyusunan kerjasama, kemudian yang pernah Winda sharing, Winda juga istilahnya mendampingi istilahnya paten, itu sebenarnya bisa masuk di laporan rutin sama laporan berkala ya Mbak? Boleh nggak? Bisa, iya. Oh, oke. Laporan ya kan, oke, MOU-nya kita lebih satu gitu. Tapi istilahnya ketika kita menyusun itu buktinya apa Mbak? Sebenarnya gini Mbak, kita harus tahu dulu nih misalkan ya Mbak, kalau rapatnya tadi kan masuk gitu ya. Nah, kalau laporan rutin itu sebenarnya lebih kepada laporan-laporan yang memang sifatnya rutin gitu. Jadi misalkan yang tugas PPID dan sebagainya. Tapi kalau tadi kan kasusnya Ibu siapa tadi saya jadi lupa. Ibu Sinta gitu ya, Ibu Sinta Nur ini kan penerbitan jurnal kalau memang tugasnya sehari-hari memang di jurnal gitu ya, jadi harus baca dan sebagainya, apalagi redpel ya, redpel itu kan punya ujung tombaknya ya kalau menurut saya ya, selain redaktur gitu ya, redpel itu punya dia yang bisa bahwa ini sudah bisa dipublish atau belum dan sebagainya, makanya saya bisa masukkan ke laporan rutin pada saat tugas pelaksanaan sehari-harinya gitu. Nah, tapi kalau misalkan dikerjain karena agak melekat Mbak, kami di pelayanan teknis ngerjain kerjasama, kemudian pelayanan teknis di laboratorium ataupun riset ataupun magang, itu jadi kayak kegiatan rutin sih Mbak. Nah, tapi kalau mau memang masuk ke humas kan harus pintar milah poin tadi ya Mbak. Ya. Kalau memang mungkin untuk ininya misalkan nih ada magang gitu ya, melayani mahasiswa magang dan sebagainya tuh bisa nanti masuk ke laporan rutin Mbak. Oh, siap. Dan itu terpisah ya Mbak laporan rutinnya dengan per item, misalnya tadi kayak magang, kemudian paten, kemudian laporan rutin itu sehari Mbak, gitu. Oh. Jadi laporan itu 1 hari pekerjaan, itu Mbak mengerjakan apa saja, kayak laporan rutin. Oh, siap. Oh, siap. Berarti nilainya yang 0,0 itu untuk hanya satu istilahnya satu kegiatan ya Mbak ya? Iya. Mau atau kerjasama atau jurnal. Oh, ya. Kasih Mbak. Ini mohon. Ini sudah jam 12 ya, kita cukupkan. Mungkin tidak semua
pertanyaan mungkin bisa terjawab, nanti silahkan kami akan konsultasikan dulu ya sama Ibu Koordinator, apakah nanti kita akan membuat satu pertemuan lagi. Tapi Pak boleh tanya terakhir nggak? Waktunya sudah mau habis nih Mbak Winda. Oh, mungkin ingin tanya yang Japrian aja ya, Japrian aja sama Bu Asri. Ya Bu ya? Enggak, Ya, ini terkait yang tim humas yang di KKP malah Pak. Baik Bapak Ibu, karena waktunya kita sudah selesai, ini udah mendekati jam 12. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua, terutama Bu Astri selaku narasumbernya kami terkait dengan kegiatan sharing session penyampaian daftar usulan penilaian angka kredit jabatan fungsional Pranata Humas. Mudah-mudahan penilaian yang pertama nanti Bu, rencananya kami mau tanggal 5 Juli kalau nggak salah, itu akan mengumpulkan angka kredit untuk periode kedua. Jadi Bapak Ibu, kawan-kawan Japung yang mungkin Japungnya yang original sama yang Japung yang transformasi, jadi itu agak dibedakan Bu. Jadi saya kebetulan yang transformasi ini agak berbeda sama kawan-kawan yang katanya Japung murni seperti itu, yang original. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan terkait dengan kegiatan-kegiatan penilaian angka kredit, kami selaku yang sekretariat Pranata Humas, mungkin nanti akan menjembatani permasalahan-permasalahan ataupun keinginan kawan-kawan dari Japung yang saat ini sudah melakukan transformasi yang awalnya struktural, sekarang pindah ke Pranata Humas. Kami mengucapkan sekali lagi Bu kepada Bu Asri, terima kasih atas penyampaian materinya. Mudah-mudahan materinya nanti ini bisa diaplikasikan oleh kawan-kawan, terutama saya Bu, karena saya juga Pranata Humas yang baru bergabung, sehingga masih agak kesulitan juga nih untuk bagaimana sih untuk menilai angka kredit ataupun menyusun seperti itu. Ternyata tidak mudah ya Bu, harus rajin dan sering nih, kayaknya harus tiap hari kan, nggak bisa harus dikumpulkan dulu. Nah kayaknya mungkin ada yang tak ternilai kan nanti kalau dikumpul di akhir ya Bu. Jadi harus setiap hari nih kayaknya kalau melihat kondisi seperti ini. Baik Bu, terima kasih. Lebih dan kurang kami mengucapkan terima kasih sekali lagi. Salam sehat selalu buat kawan-kawan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Budi, Bapak Ibu. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.